harap penyampaiannya akademis, kan gitu, itu yang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya Kristen yang di luar sana yang mendengarkan diskusi ini bisa tercerahkan daripada argumentasi Pak Julitinus, kan itu. Begitu juga dengan Bang Juma. Tentu dengan penyampaian Bang Juma, kami umat Islam merasa teredukasi, iman Islam kami semakin kuat. Kan itu intinya atau Pak? Ya. Oke, saya turun di bawah. Pak Ardian saya udah ada, Pak Desuki udah ada, saya di bawah. Lanjut semuanya. Sukses selalu untuk Bang Jatim. Andi jangan turun. Bang Andi. Aku cuman mau nyampaikan aja di sini. Aku sebentar doang. Ya. Saya sapa dulu. Bentar, Bang Ardi jangan ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi Syah Arif. Bang Andi, maaf Om, saya barusan mau ngelarang Bang Ardi, salah ngomong. Ya, sebentar. Aku mau nyampaikan aja Bang Andi di sini aja. Aku cuma nyampaikan bentar aja. Halo, suaranya dengar nggak ini? Ya, monggo. Dengar, aman. Ya, selamat buat Pak Julitinus berhasil berdiskusi dengan Gurunda Zuma pada malam ini. Dan terima kasih teman-teman API sudah membantu berjalannya acara ini meskipun belum berjalan, karena ini masih berjalan. Semoga tetap bisa berjalan dengan apa yang sudah kami jalankan. Gitu ya Bang Andi. Terima kasih teman-teman API. Lanjutkan. Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kita beri apresiasi adalah saudara kita dari API DWW Jatim. Semoga kedepannya terus menjadwalkan diskusi-diskusi seperti ini. Bravo API Jatim. Bravo. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Om Hadin Selebes 270. Siap Om. Doakan ya Om agar program API Jatim ini semakin maju dan insya Allah akan kami selalu kondusifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semuanya dan rekan-rekan dari Kristen sudah hadir ya di sini ya? Iya, siap sudah hadir. Baik, Masya Allah. Iya. Sebelumnya izinkan saya bertanya dulu kepada Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Sudah siap untuk berdiskusi Bang Zuma dan Pak Christian? Ya. Insya Allah saya siap. Baik, saya mulai off-cam dan saya akan mulai buka, minta untuk kepada hostnya. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Hari ini pukul 20.08 diskusinya akan kita buka dan saya akan persilahkan juga untuk host kami, API Jatim, silahkan host dibantu untuk dibuka dulu media diskusinya biar nanti saya lanjutkan. Oke, terima kasih untuk Ukti Asmara Loka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Untuk tema kita hari ini ya, pada malam ini, Isa versus Jesus atau Yesus. Silahkan. Iya, gimana Bang Zuma? pengaturannya gimana? Pakai timer atau gimana? Siap Bang Zuma, bismillah. Diskusinya mungkin akan mengambil waktu dengan baik ya Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Kita akan mengatur waktu sebaik mungkin dan akan coba saya kondisikan sebaik mungkin karena tidak memungkinkan jika memakai timer, tapi kami akan memberikan waktu dari kedua belah pihak untuk saling memberikan argumentasi di awal. Setelah itu jika argumentasi di awal sudah saling cukup dan dirasa bisa dilanjut untuk pada media diskusi, maka akan dipersilahkan H2H antara Bang Zuma dan juga Pak Christian Teologi. Kemudian untuk tema yang sudah ditetapkan, saya harap kekondusifannya untuk kedua belah pihak, untuk Gurunda Zuma dan untuk Pak Christian Teologi. Saya harap akademisi tetap rapi dan tetap terkondisikan. Maka jika nanti akan ada sedikit saja miss atau keberantakan dalam diskusi, mohon maaf kami sebagai moderator akan bertindak tegas. Dan untuk rekan yang akan ikut berdiskusi dengan Bang Zuma, nanti akan dipersilahkan ketika Bang Zuma sudah memberikan ambil alih atau memberikan dalih untuk melanjutkan. Begitupun dengan para rekan yang dibawa oleh Pak Christian Teologi, ada Pak Darius Bowling dan ada Pak Forbidden. Saya harap kondusifnya dan saya harap kebijakannya dalam berdiskusi. Maka izinkan saya untuk mempersilahkan Bang Zuma terlebih dahulu untuk pembukaan. Silahkan Bang Zuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh open cam? Oh, open cam? Iya bentar bang, bentar. Saya belum ganti baju dari sore tadi. Bentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Salam kenal kepada Pak Bapak Pendeta Christian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berdiskusi ya dengan tema Nabi Isa alaihissalam versus Yesus Kristus. Ya, tema ini sangat menarik kemudian karena membicarakan tokoh ya yang diimani oleh umat Islam sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel dan juga diimani oleh saudara Kristen, ada yang mengimaninya sebagai Tuhan, ada yang mengimaninya sebagai utusan Tuhan. Baik, saya memulainya materi ini berdasarkan Al-Qur'anul Karim dipahami dengan sangat jelas bahwasanya sebelum ajaran Nasrani atau sebelum Islam terlebih dahulu ada yang disebut ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi kemudian oleh Allah diutus kepada mereka beberapa nabi dan diwahyukan beberapa kitab. Di antara nabi yang diutus kepada Bani Israel atau yang kami sebutkan agama Yahudi dan Nasrani di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min tin ka hayatit tayri. Fi akhir ayat dikatakan bahwasanya rasul yang datang kepada Bani Israel yaitu Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, aku datang kepada kalian dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kenabianku, kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Lalu kemudian di samping ini yang saya jelaskan tadi, misi beliau adalah wa musaddiqal lima baina yaday minat taurah wa liuhilla lakum ba'dallati hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang rasul yang membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku, dan aku juga menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Allah saja. Hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Lalu kemudian apa yang menyebabkan Nabi Isa alaihissalam kemudian ditolak? Ya, ditolak oleh mereka dikarenakan Nabi Isa alaihissalam membuktikan banyak mukjizat kepada Bani Israel, di mana Nabi Isa bagi mereka itu hanyalah seorang yang dihasilkan dari hasil persinahan, lalu mengaku sebagai rasul di tengah-tengah mereka. Di samping itu beliau memberikan mukjizat-mukjizat yang banyak di tengah-tengah Bani Israel, sehingga Bani Israel iri dan cemburu, kufur, ingkar kepada kenabian beliau. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir tersebut pada hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi di tengah-tengah kaum di mana Nabi Isa diutus, muncul kemudian orang-orang kafir yang membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir yang hidup zaman zaman Isa alaihissalam kemudian melakukan tipu daya. Lalu kemudian Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir pada masa itu diberikan azab
dan asap yang diberikan oleh Allah bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari kebangkitan, tapi di zaman sekarang. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azab sadidan fid dunya. Jadi orang-orang kafir pada masa Nabi Isa alaihissalam itu diberi asap di dunia, asap yang sangat keras, sehingga mereka dan penganut ajaran mereka sampai hari ini akalnya tidak berfungsi. Demikian untuk sementara. Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Bang Zuma untuk narasi di awalnya. Saya persilahkan untuk Pak Christian Teologi diambil narasi awalnya untuk membangun narasi ya Pak, bukan membantah. Silakan Pak Christian Teologi. Oke, bisa dibesarkan layarnya? Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya bagi kita umat yang beragama Kristen, dan Assalamualaikum bagi saudara kita yang beragama Islam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat kenal Bang Zuma. Kita tidak pernah kenal. Selamat, dan semoga diskusi malam ini menjadi berkat bagi kita, baik bagi Bang Zuma dan juga bagi saya. Dan ini merupakan edukasi bagi kita untuk kedua agama, untuk bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada umat bahwa kedua agama ini selalu memiliki sejarah dan mengakui bahwa adanya pewarisan iman dari keturunan Abraham. Oleh sebab itu, saya hari ini mau mempresentasikan terkait dengan Yesus Kristus yang kami percayakan di dalam Alkitab, di mana saya mengambil suatu posisi yang sangat fundamental, di mana orang Kristen tidak percaya atau tidak menyamakan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sangat berbeda dalam pribadinya. Jadi terkait dengan nanti berbicara tentang linguistik atau bahasa yang digunakan, bagi saya tidak ada masalah di sana. Nah, kami seorang Kristen mempercayai bahwa apa yang kami yakini ini itu harus diberitakan sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28, di mana kami seorang Kristen harus memberitakan kebenaran itu supaya setiap orang bisa menjadi murid Kristus, bukan menjadi seorang Kristen. Nah, oleh sebab itu saya mau membaca satu kitab suci di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, mulai dari ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah satu prolog yang sangat luar biasa dalam kitab suci, di mana orang Kristen itu harus memberitakan kebenaran itu supaya kebenaran itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah sebabnya pada hari ini saya berdiskusi dengan Bang Zuma untuk memastikan posisi Bang Zuma sebagaimana pemahamannya tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan pemahaman saya sebagai pribadi Yesus yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak percaya kepada Isa Al-Masih dan saya tidak mengimani, dan juga
kami tidak percaya kepada Al-Quran, apalagi kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya di dalam kitab suci, kami tidak pernah mengutip kitab suci orang lain. Itu saja untuk pada awal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Pak Christian Teologi. Itu untuk prolog di awal dan juga untuk itu untuk narasi di awal dan itu prolog di awal. Tadi tidak ada tanggapan atau tidak ada bantahan dari apa yang dikeluarkan oleh Bang Zuma karena full narasi di awal ya teman-teman. Oke, saya persilahkan untuk langsung pada intinya Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Silahkan, kami persilahkan waktunya. Dan teman-teman jangan lupa ditato layarnya dan tetap stay di sini. Jangan lupa di-share juga. Silahkan Bang Zuma dan Pak Christian. Bang Zuma, mohon maaf itu masih di mute. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya debat terbuka untuk diskusi terbuka untuk Bang Zuma dan Pak Christian Teologi. Langsung tektokan aja, saling Gini loh izin. Saling menyanggah argumentasi masing-masing dulu. Lanjut. Giliran Manyuma yang menyanggah. Lanjut. Oke. Tadi udah narasi di awal ya Om. Baik, silakan. Gimana? Apakah Pak Pendeta yang menanggapi saya dulu atau saya menanggapi dia? Zuma Silakan. terlebih dahulu menanggapi dari Silakan. saudara Christian. Mohon untuk konfirmasi, saya bukan pendeta. Oke. Baik. Ya, dan juga tolong ini ya yang tidak berbicara harap di mute ya. Tadi cukup mengganggu karena saya pakai headset jadi terdengar sekali. Silakan Pak, dilanjut. Anda belum diizinkan berbicara di sini, Bapak. Oke, mohon maaf tadi saya kekeliruan. Tadi saya lagi baca data juga. Untuk Bang Zuma dan Pak Christian Teologi ada saling sanggah. Terima kasih Om Hadi sudah diingatkan. Bang Zuma silahkan disanggah dulu argumentasi dari Pak Christian Teologi. Nanti setelah itu baru Pak Christian Teologi. Baik. Jadi kalau di dalam Islam itu kedatangan Al-Qur'anul Karim adalah menerangkan terkait dengan nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Dikatakan di dalam ayat ini, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan orang-orang yang menuhankan dirimu untuk menyembah engkau selain daripada aku? Nabi Isa alaihi salam kemudian mengatakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang menuhankan diriku ini untuk menuhankan diriku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada umatku, kaumku, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Saya ingin sedikit ya memberikan pernyataan bahwasanya ketika berbicara mengenai oknum Nabi Isa alaihissalam, itu adalah oknum yang datang kepada Bani Israel dengan membawa hikmat Injil, mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan kemudian isi Taurat, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh tuan rumah, yaitu Bani Israel. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam setelah orang-orang yang ada pada masa itu kufur atau ingkar terhadap misi kedatangannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Christian. Kristen ini dari mana Pak? Dengan membawa kemudian narasi-narasi tentang orang yang bernama Yesus ini dengan pola yang berbeda dengan ajaran Yahudi. Misalnya dalam sistem penyaliban atau sistem ketuhanan. Nanti Bapak tinggal pilih salah satu dari keduanya. Bani Israel ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka Tuhan yang mereka sembah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam menerangkan kepada Bani Israel bahwa Bani Israel hanya diperintahkan menyembah kepada esensi laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Kristen kemudian menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan.
yang adalah jelas dia manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bani Israel dalam hal ini ketika berbicara mengenai orang yang digantung atau orang yang disalib, itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku maksiat. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan muncul agama Kristen kemudian mengajarkan bahwa penyaliban yang terjadi kepada oknum Yesus itu adalah sebuah unsur keselamatan. Itu adalah jalan kepada keselamatan. Tanpa salib, Kristen gulung tikar. Tanpa salib, Kristen akan meninggalkan agama Kristen itu sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba Anda tanggapi salah satu dari dua materi ini. Karena kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan Nabi Isa diselamatkan ke langit. Tidak disalib dia. Itu terekam di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 157. Dan juga terekam di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa hamba Tuhan yang suci diselamatkan kemudian oleh Elohim terangkat ke langit. Nah, yang saya pertanyakan, dari mana agama Kristen ini muncul tiba-tiba menjadikan orang yang mati di atas tiang salib secara terkutuk oleh Tuhan ini kok justru menjadi Tuhan? Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Itu sangat dari Bang Zuma atas narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi di awal tadi. Pak Christian Teologi, silahkan sanggahan yang diberikan kepada Bang Zuma dari narasi yang tadi Bang Zuma sudah paparkan. Saya harap masih diingat dengan baik Pak Christian Teologi. Kami persilahkan. Ya, silakan diganti layarnya, host, supaya agak cepat untuk mengganti ininya, layarnya supaya diperbesar. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma. Pertanyaannya ada dua hal ya, yang saya akan jawab untuk pertanyaan Bang Zuma. Untuk mempertanyakan, pertama mempertanyakan kekristenan. Jadi ketika tadi Bang Zuma memulai narasi Bang Zuma dengan mengukurkan iman kami berdasarkan Al-Quran, maka saya mengatakan Bang Zuma sudah melangkahi keyakinan Bang Zuma sampai di situ, dan juga melangkahi iman orang lain dengan mengukurkan iman Bang Zuma dengan iman orang lain. Jadi kami tidak percaya Al-Quran, sehingga kami tidak bisa diberikan dalil untuk membenarkan pendapat Bang Zuma tentang Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan Bang Zuma mempertanyakan dari mana sih kekristenan itu? Kekristenan itu pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan mereka di situ disebut oleh orang-orang Antiokhia sebagai Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu atau orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang yang menyembah kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya Kristen. Jadi kalau kita mengatakan dari mana itu kekristenan, ya pada saat para murid orang Kristen menyembah kepada Yesus itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus dan dikatakan dia adalah penebus dosa manusia? Itu adalah merupakan pernyataan dari kitab suci kami. Kalau Al-Quran menolak hal itu, bagi kami tidak ada masalah, karena memang tidak ada hubungannya keyakinan kami dengan Al-Quran kalian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya, sebagaimana yang kami yakini, dan Bang Zuma tadi menyinggung bahwa kenapa orang yang digantung di tiang salib itu dianggap orang yang menyelamatkan sebagai juru selamat. Tentunya Bang Zuma harus membaca Galatia 3 ayat 13 itu, dan jangan hanya pada ayat 13-nya, tetapi kamu harus membaca dari keseluruhan ayat itu. Ya karena memang berdasarkan pernyataan Alkitab mengatakan bahwa dengan jalan kutuk itulah manusia itu diampuni
Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Permasalahannya kenapa? Ya memang itu jalan Tuhan. Tidak bisa dipertanyakan. Itu yang tertulis di dalam Wahyu. Di mana kami meyakini hal itu. Kalau umat Islam tidak percaya akan hal itu, tidak masalah. Memang itu adalah imanmu. Ini yang menjadi jawaban saya terkait dengan jawaban Bang Zuma. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Christian Teologi. Sekarang masuk kepada waktu langsung tektokan saja ya, Om Handi Salebes, boleh minta bimbingannya? Om Handi? Karena saya baru mungkin minta bimbingan. Ya, kenapa? Oke, sekarang langsung tektokan aja atau gimana Om Handi? Atau ada bagian lain? Sementara kalau begini masih sangat menjangka dulu. 2 kali atau 3 kali, habis ini nanti tanya jawab dan penekanan, seterusnya nanti di akhir sesi beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada kedua narasumber, kira-kira gitu. Siap, terima kasih Om Handi untuk bimbingannya. Karena saya mengikuti keinginan dari teman-teman sekalian, biar tetap saya ambil alih, tapi arahan dari Om Handi Salebes. Oke, Bang Zuma silahkan disanggah kembali apa yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi Books. Silahkan. Iya, baik. Jadi ada hal yang perlu saudara Christian, Bapak Christian pahami. Bahwasanya Al-Quran itu merangkum semua keadaan umat-umat terdahulu, termasuk agama saudara. Karena Al-Quran berbicara mengenai orang-orang kafir. Jadi berbicara mengenai pembangkang-pembangkang Nabi Isa alaihissalam. Dan kami menemukan sebagai apologet, menemukan bahwa Kristen ini adalah antikristus. Anti terhadap ajaran Yesus. Sedangkan ketika kita berbicara Nabi Isa, berbicara tentang Yesus, Kristen suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, harus memahami bahwa kita sedang berbicara mengenai satu manusia yang sama, yang datang kepada Bani Israel, bukan datang kepada Kristen, juga bukan datang kepada Islam. Itu yang harus dipahami dulu. Kita dudukkan perkara itu dulu pada tempatnya. Yesus datang bukan untuk Vatikan, Yesus datang bukan untuk Arab Saudi, tapi Yesus datang hanya untuk Yerusalem, Bani Israel. Nabi yang datang kepada Bani Israel di dalam ajaran agama Islam lahir tanpa ayah disebut Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kristen yang lahir tanpa ibu, Kristen sebut sebagai Yesus Kristus. Berarti kita sedang berbicara mengenai oknum yang sama dengan gambaran keyakinan yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah ada 2 manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel? Cuma 1. Kami menyebutnya Isa, saudara menyebutnya Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel, bukan datang ke Vatikan, bukan datang ke Arab, maka kita harus menjadikan acuan tuan rumah untuk mendudukkan kebenaran perjanjian baru atau kesalahan Al-Quran, atau sebaliknya, kebenaran Al-Quran dan kesalahan perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah kitab yang baru muncul setelah tragedi yang terjadi terhadap Bani Israel dengan Nabi yang dimaksud tadi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini baru kemudian diwahyukan setelah kejadian itu terjadi kepada Bani Israel. Maka orang yang menolak Yesus adalah Nabi Isa, berarti dia harus bersedia menerima konsekuensi bahwa Yesus yang dimaksud itu adalah buatan orang Roma Yunani. Mungkin saja jelmaan Dewa Zeus kali. Mungkin. Atau Hercules atau anak Dewa Matahari yang diajarkan Vatikan Romawi. Karena kalau berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, ya maka harus diakui dia adalah satu pribadi, 3 nama. Yesua bagi orang Yahudi, bagi umat Kristen adalah Yesus, bagi umat Islam adalah Isa. Nah, sekarang yang membedakannya adalah cerita. Di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwasanya orang yang ingkar, yaitu tuan rumah, orang-orang Yahudi kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam.
mereka menolaknya. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 jelas Nabi Isa digantikan oleh oknum lain. Bagaimana dengan tuan rumah? Apakah ada demikian? Betul sekali. Amsal 21 nomor 11. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Isa orang benar? Apakah Yesus Kristus orang yang jujur? Ya, berarti Al-Quran tidak salah. Kitabnya Yahudi tidak salah. Kitabnya Kristen yang error. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa tidak disalibkan, Nabi Isa tidak dibunuh. Kitabnya orang Yahudi, Amsal 11 nomor Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya orang yang jujur, orang yang baik, orang yang soleh digantikan oleh orang fasik dan pengkhianat. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam, apakah ada pengkhianat? Di tengah-tengah Yesus, apakah ada pengkhianat? Apakah ada orang yang fasik? Ada. Nah, ini dulu. Berarti kitabnya orang yang punya rumah ini harus kita dudukkan. Lalu di An-Nisa dikatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 mengatakan bahwa orang-orang yang menyalib oknum yang menggantikan Nabi Isa, mereka berselisih paham. Ini Al-Quran. Lagi-lagi kitab saudara menerangkan. Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, berselisih paham. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati. Al-Quran tidak salah. Terbukti kitab saudara berselisih paham. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi terkait dengan Nabi atau Mesias yang datang kepada mereka? Ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8 dan juga nomor 16, di situ anak Tuhan atau Nabi Tuhan yang diurapi terangkat ke langit dan diberikan umur yang panjang. Tidak ada yang keliru dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah Kristen ini dari mana mendapatkan konsep nembus dosa pakai darah manusia? Sedangkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu ajaran Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan syariat kurban hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Sama kami. Kristen dari mana dasarnya? Menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Ini ilmu dari mana? Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Bapak Christian Teologi, masih ada satu kali kesempatan putaran untuk saling sanggah. Setelah itu nanti kita akan coba meminta tanggapan dari Hadi atau Bang Ardiansyah atau dari Pak Darius dan Pak Farbidano dari pihak Kristen. Silahkan Pak Christian disanggah dulu apa yang dibawakan oleh Bang Zuma barusan. Satu kali putaran lagi. Permisi Bapak, masih di mute. Harap dikondisikan dulu. Baik. Oke, terima kasih Bang Zuma. Lagi-lagi Bang Zuma melakukan yang namanya sesuatu yang menurut saya melebihi daripada kemampuannya. Yang pertama, kenapa saya katakan melebihi daripada kemampuannya? Karena selalu dia membawa narasi kepada saya bahwa Al-Quran itu merangkup kitab suci sebelumnya. Dan itu namanya menurut saya itu kegeeran. Karena kenapa? Karena merasa kitabnya paling sempurna, tetapi itu akan merusak sebenarnya sesuatu yang dimana di orang-orang sebelumnya mendengar hal itu sangat menurut saya ya sangat aneh ya, karena selalu menganggap kitab sucinya sempurna, tetapi pada suatu saat nanti beliau juga akan mengutip kitab yang tidak sempurna itu untuk membenarkan kitabnya yang sempurna. Menurut saya itu sesuatu hal yang akademiknya kurang sehat bagi saya. Karena bagi kami tidak percaya kepada Al-Quran itu. Untuk apa kami harus mempercayakan apa yang saudara katakan? Kalau kamu mengklaim bahwa kitab sucimu adalah merupakan kitab suci yang sempurna dan merangkup kitab suci sebelumnya,
ya sudah, itu adalah iman kami. Nah, jadi itu tidak bisa diukurkan bagi keyakinan orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hanya datang untuk orang Israel. Benar, kedatangan Yesus Kristus itu untuk orang Israel. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan untuk umat pilihan. Itu tidak ada masalah sampai di situ. Karena memang keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sebenarnya menerima Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang utama yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka lah yang menjadi berkat karena mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Itu tidak ada masalah seperti itu bagi saya. Tetapi jangan lupa bahwa ada yang namanya amanat agung, di mana amanat agung itu memberikan perintah kepada para murid Yesus Kristus untuk menyebarkan kebenaran itu. Bukan hanya pada Matius pasal 28 ayat 18, ayat 19, ayat 20, tetapi juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah keyakinan orang Kristen. Mengapa harus dipersoalkan sesuatu yang tidak bermasalah? Ada apa dengan kedatangan Yesus kalau dia khusus untuk orang Israel? Kami menerima itu karena kami sadar sebelum kami menerima Kristus, awalnya dahulu mereka sebenarnya orang pilihan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kebenaran itu kami bisa mengenal sampai hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Zuma selalu mempertanyakan kekristenan. Apakah Bang Zuma tidak mengerti sejarah sehingga melupakan dan berulang-ulang menanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah tertera di dalam kitab suci kami? Bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Hanya satu cara bagi kamu untuk mempertanyakan kekristenan itu, yaitu menolak daripada Yesus Kristus itu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah jelas di dalam Alkitab. Yang ketiga, saudara mengatakan bahwa di mana kekristenan ini, bagaimana menghubungkan dengan keyakinanmu tadi? Kami sudah katakan bahwa kami tidak percaya kepada Injil-Injil yang lain. Kalau Bang Zuma memaksa hal itu, maka konsekuensinya sendiri, Bang Zuma juga harus menerima apa yang menjadi iman kami. Di mana di dalam iman kami, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Ayat yang ke-9 saya akan bukakan kepada kita. Saya mulai dari ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau Bang Zuma selalu menggiring saya untuk menerima Isa di dalam Al-Quran, maka sedangkan terpaksa saya harus menunjukkan ayat ini kepada Bang Zuma. Karena kami tidak percaya meskipun malaikat yang membawa Al-Quran kepada umat Islam atau kepada baginda Muhammad, kami tidak percaya ahli itu. Karena kenapa? Karena Isa yang dimaksudkan Bang Zuma dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sangat berbeda sekali. Itu artinya meskipun pun malaikat, maka terkutuklah dia yang membawa Injil seperti itu. Yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, seperti ada yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi kepadamu, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami terima, terkutuklah dia. Hal yang kedua, bahkan Paulus mengatakan bahwa jika ada perbedaan satupun dari silsilah, latar belakang, historis, dari apa yang diceritakan, sebagaimana yang mereka sampaikan para rasul sebelumnya, maka itulah terkutuk. Itulah sebabnya tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang Kristen untuk bisa menerima daripada Al-Quran itu, karena dia memiliki suatu ukuran kebenaran
yang dimana kebenaran itu sudah final, Permisi, Bapak. Yesus Kristus. Terima kasih. Permisi, saya ingatkan dulu sebelum Bapak akhiri, apakah tidak ingin diperbaiki dulu jawabannya Bapak? Karena tadi Bapak bukan memberikan sanggahan, tapi memberikan tambahan argumentasi daripada argumentasi Bapak di awal. Gini loh dek, biarkan saja nanti penekanannya, jadi biarkan sangga menyangga dulu sampai ada momen yang indah untuk kita dengarkan. Jadi habiskan dulu sangga menyangga sampai puas berdua. Giliran Banyuma, silakan. Berarti Oke. udah nggak perlu dikoordinasi lagi ya Om Handi, walaupun ada keluar dari konteks. Ya kecuali ke Rodit, silakan. Yang lain diam, lanjut. Mohon maaf, ini maksudnya tadi diperbaiki seperti apa ya? Oh, tidak, saudaraku. Baik, terima Jadi, kasih lanjut. untuk Bapak Christian Teologi. Sudah selesai atau mau dilanjutkan? Ini supaya tidak menjadi sebuah ini maksudnya ini narasi saya yang dianggap ini gimana ya? Supaya saya bisa perbaiki. Bukan itu, nanti Banyuma yang meluruskan. Nanti mereka yang saling meluruskan. Silakan Banyuma. Oke. Terima kasih Om Handi Salebes. Terima kasih untuk Pak Christian Teologi, boleh di mute dulu. Itu dikawal, tolong jangan kampanye di sini ya. Jangan nulis Prabowo, jangan nulis 01, jangan. Ini bukan room politik. Tolong yang nulis 01, 02 diblokir. Lanjut. Oke, siap. Terima kasih Om Sugi Kristologi. Bang Zuma, silahkan disanggah kembali dari narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Oke, Teologi. baik. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan bahwasanya kami tidak percaya kepada Al-Quran, orang Yahudi juga tidak percaya kepada kitabnya orang Kristen. Ini yang bahaya nih. Kalau saudara kemudian tidak percaya kepada Al-Quran, wajar. Karena Al-Quran ini kemudian memang datang untuk meluruskan hal-hal yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika orang Yahudi yang tidak percaya kepada kitab saudara Kristen. Sementara Kristen mengatakan mereka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitab itu perjanjian lama. Tapi yang mempunyai kitab tidak percaya kepada kitab Kristen. Ini bahaya. Sementara Al-Quran tidak diambil dari kitab saudara. Jadi wajar kalau Anda tidak percaya. Yang jadi masalah Anda mengambil dari kitabnya orang Yahudi, apesnya orang Yahudi tidak percaya kepada kitab saudara. Masuk ke dalam tema. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam. Keadaan yang terjadi sebenarnya adalah wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian mengajarkan setelah diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel hikmah wa Taurah wal Injil. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil. Injil yang dimaksud adalah firman yang diterima Nabi Isa alaihissalam dari Allah, yang disampaikan kemudian kepada Bani Israel. Mana Injil itu? Kata Allah, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, pengajaran Nabi Isa dicampur adukkan dengan hal-hal yang batil, dan itu terbukti melalui kitab saudara. Yang kedua, ketika berbicara mengenai Injil, sebenarnya orang Kristen tidak paham Injil, tidak ngerti Injil. Kata Injil itu diambil dari Al-Quran. Nanti di Indonesia baru orang Kristen itu pandai menyebut kata Injil. Orang Barat tidak pernah menyebut Injil. Orang Roma tidak pernah menyebut Injil. Hanya Kristen Indonesia yang pandai-pandai niru-niru Al-Quran. Pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara mengenai Injil, Anda baca di dalam kitab saudara. Markus 1 nomor 14. Setelah Yohanes Pembaptis di penjara, ditangkap, kemudian Yesus datang ke Galilea mengajarkan apa? Mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut? Kalau di dalam Galatia 1, kami heran, aku heran, begitu cepat engkau kemudian terpaku, jatuh cinta, terpengaruh kepada Injil-Injil yang lain. Itu sangat memalukan. Umat Islam belum ada pada saat itu, tetapi ternyata Injil-Injil sudah bertebaran pada masa itu. Apa tolak ukurnya? Injil yang lain itu adalah Injil yang tidak benar, dan Injil yang benar itu adalah Injilnya Paulus. Apa tolak ukurnya? Aku begitu heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Maksud Allah, Injil lain itu yang mana? Banyak Injil toh rupanya. Lukas juga mengatakan banyak menyusun berita peristiwa. Banyak katanya, kata Lukas. Lukas 1.
Berarti banyak Injil. Nah sekarang apa tolak ukurnya? Sementara kalau di Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil, umatnya kemudian menolaknya. Kalau Isanya saja ditolak, bagaimana ajarannya? Jadi wajar kemudian ketika Al-Quran diminta mana Injil itu, Al-Quran mengatakan mereka sudah mencampur adukkan. Nah sekarang kita lari ke kitab saudara, Markus 1:14. Yesus mengajarkan, memberitakan, menyampaikan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Lukas tidak mungkin, Markus tidak mungkin, Yohanes tidak mungkin, Matius tidak mungkin, apalagi surah-surah Paulus tidak mungkin. Mana Injil Allah? Di dalam kitab saudara Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus. Filipus, dia ikut sama aku. Yang dipanggil siapa? Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah dikatakan oleh Filipus sebagai Injilnya Yesus. Mana Injil Yesusnya? Mana Injil Allahnya? Tak ada kan? Nah inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Adapun pengakuan saudara yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu betul. Tapi Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1 Pak. Dalam original teksnya jelas di situ. Jadilah pengikutku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Maka di dalam Kisah Para Rasul 11, benar ya, 11 nomor 26. Murid-murid pertama kali disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada seorang nabi yang tinggal di Antioquia bernama Saulus. Jadi Saulus sebelum bertaubat memang dia sudah ngaku nabi, diajarkan sebagai nabi. Nabi di Antioquia bernama Saulus, murid-muridnya pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan berasal dari Yudea, bukan dari Yerusalem, bukan pengikut Nabi Isa atau yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku Kristus berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian dari catatan saya, dari pernyataan saudara, mengapa mengutip kitab saya? Padahal katanya kitab Al-Quran itu sudah sempurna. Memang betul. Saya kan sudah mengatakan kepada saudara, wa rasulan ila Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan? Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Makul telahum illa ma amartani ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sama kan? Nabi Isa juga mengajarkan, Yesus juga dalam kitab saudara mengajarkan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kan gitu. Aku akan pergi. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Injil, sudah jelas bahwa ternyata orang Kristen kehilangan Injilnya Yesus, orang Kristen kehilangan Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita lihat ketika kemudian pengingkaran orang-orang Yahudi terekam di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ternyata betul, orang-orang kafir membuat makar. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Matius 26 nomor 59. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Nah, jadi orang-orang pada saat itu kemudian membunuh oknum yang datang kepada Bani Israel ini dengan dengki, dengan alasan dengki. Di mana tertulis? Di Matius 27 nomor 18. Dengki mereka, iri mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Iri mereka itu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa makaru wa makarallah. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu dengki, iri, sehingga mereka membuat tipu muslihat demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata Allah kemudian membalas tipu daya itu. Allah mengangkat Nabi Isa dan menggantikannya dengan orang yang terkutuk. Coba Anda periksa dulu, periksa, teliti kitab Anda, periksa agama Anda. Apakah di tengah-tengah Yesus ada orang yang kemudian mati terkutuk dikarenakan dia makan suap?
Nah, saya kira begitu. Silakan Pak Christian, saudara saya, lanjut. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bang Zuma. Jadi menurut saya Bang Zuma berdiskusi tentang lintas agama itu bukan sedang mempresentasikan iman orang lain, tetapi mempresentasikan iman kita, dan itu percaya diri pada kitab suci kita. Itulah sebabnya kenapa saya mempresentasikan iman ini sebagaimana yang saya yakini. Nah, Bang Zuma tadi selalu menarasikan dari mana kekristenan, selalu dinarasikan bahwa Yesus itu memang dia lahir di Yerusalem. Tetapi begini Bang Zuma, masalahnya bukan di situ Bang Zuma, karena Bang Zuma selalu memotong ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan Bang Zuma. Misalnya, saya tadi mencoba untuk melihat referensi-referensi Bang Zuma terkait dengan mengatakan bahwa kami itu adalah pengikut Paulus dan bukan pengikut Yesus, karena Yesus itu menurut Bang Zuma adalah Paulus itu sendiri. Bang Zuma, inilah yang namanya di luar daripada akademik, karena seharusnya Bang Zuma menghadirkan data terkait dengan ayat itu dan juga menghabiskan untuk membaca ayat itu, bukan hanya untuk melemparkan sampah di umum lalu dia diambil lalu dikonsumsi oleh banyak orang. Kalau itu tidak diverifikasi dengan data-data yang kuat. Nah, saya akan mencoba membaca di dalam 1 Korintus ayat pasal 11 ayat 1, di mana Bang Zuma itu memberikan suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Paulus itu sendiri dan orang Kristen itulah menyembah kepada Paulus itu. Saya akan bacakan kepada kita. Jadilah pengikutku. Memang kata itu di sana dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jadilah pengikutku. Tetapi Bang Zuma, jangan sampai pada kali kedua kata itu. Tetapi lihatlah kalimat berikutnya atau kata berikutnya dikatakan di sana, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahkan Paulus pun menjadi pengikut Kristus. Itulah sebabnya kenapa saya tidak heran dengan diskusi Bang Zuma ketika banyak orang mempertanyakan Bang Zuma untuk merangkai kata-kata yang tidak berguna itu untuk mengukur iman orang lain, dan itu untuk membenarkan kitab sucinya. Itu sangat menyedihkan bagi kami di dalam kalangan orang-orang yang berakademisi. Itulah sebabnya kami tidak berhak untuk mengecek keyakinan orang lain, apalagi kitab sucimu. Saudara menarasikan bahwa kitab suci orang Kristen adalah palsu dan tidak seperti kitab suci kamu. Itu adalah hal yang wajar bagi kita orang-orang yang mengimani kitab suci kita. Hal yang sama bisa saya ukurkan kepada kitab sucimu. Tetapi itu bukan esensi daripada diskusi ini. Bukan untuk menjelekkan kitab suci orang lain. Tetapi kita melihat, percaya diri pada kitab-kitab suci masing-masing. Benar enggak menceritakan, memberikan yang namanya penjelasan tentang imanmu terkait dengan kitab sucimu? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma menyinggung tentang Injil yang lain di dalam Galatia 1 tadi. Saudara menanyakan, apa itu Injil yang lain? Saudara harus memahami dulu kata Injil itu apa. Bagi orang Kristen, kata Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ketika di sana dikatakan oleh Paulus Injil yang lain, berarti cerita tentang Yesus yang salah. Itu yang namanya Injil yang lain. Cerita Yesus yang lain. Beda dengan pemahaman saudara mungkin. Itu yang kami imani. Saudara tadi mengungkit sedikit masalah tentang Injil yang ada di Indonesia. Saya nggak menyinggung sampai di sana. Nanti kita akan diskusi. Kenapa kata Injil itu kita gunakan di Indonesia? Itu bukan milik orang Islam. Itu bukan milik orang Arab kata Injil itu. Itu adalah bahasa umum yang digunakan oleh orang Indonesia. Dan juga digunakan oleh di mana saja seperti orang Arab. Itu jangan di framing sampai di sana. Itu bukan itu esensi daripada diskusi kita. Kita mencoba untuk memahami siapa pribadi Isa dan Yesus Kristus di dalam kitab suci kita masing-masing. Saya tidak akan tidak terlalu tertarik dengan narasi-narasi yang menurut saya itu tidak memberikan edukasi kepada jemaat, dan justru itu
memberikan atau melontarkan kebohongan-kebohongan kepada publik dengan mengutip kitab suci orang lain dengan sepotong-sepotong. Bagi saya itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian, kalau saudara tadi mengatakan, kenapa orang Yahudi tidak menerima Injil? Ya terserah mereka. Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru? Terserah mereka. Yang hanya saya ketahui adalah ketika saya membaca daripada Al-Quran itu, dikatakan di sana bahwa juga orang Islam itu percaya kepada Injil dan Taurat, Zabur. Saya tidak tahu seperti apa yang kalian pahami tentang Injil, Taurat, dan Zabur itu. Tetapi ketika kita mau fair pada hari ini, tunjukkan mana wujudnya. Seperti apa yang kamu pahami tentang Injil dan Zabur itu. Kalau kamu merasa bahwa sesuatu yang sudah terjadi yang dahulu itu, mana buktinya? Sampai sekarang kamu tidak membacanya? Sampai sekarang kamu mengejeknya? Sampai sekarang kamu anggap sebagai palsu? Kalau itu merujuk pada kitab suci orang Kristen dan orang Yahudi. Apakah orang Yahudi bermasalah ketika kami memakai kitab suci mereka? Mereka tidak bermasalah. Kenapa kamu yang bermasalah? Apakah kami tidak boleh menggunakan kitab orang yang sebelumnya? Ya sangat-sangat boleh sekali. Karena kami merasa bahwa hanyalah iman orang Israel, yaitu adalah Abraham, adalah iman yang pas diwarisi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi tidak ada hak orang untuk melarang hal semacam itu. Itulah sebabnya juga kenapa kami, kalau kamu mengatakan kalau seandainya Injil yang kamu percaya adalah Injil yang kami punya, maka kami tidak berhak untuk melarang kamu akan hal itu. Tetapi masalahnya adalah baik Injil maupun Zabur dan Taurat itu kamu anggap palsu, tetapi kamu tidak ada bukti untuk mengatakan hal itu. Nah, ini yang namanya menyumbar sesuatu kebohongan di publik, di mana dia mengklaim sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak miliki. Itulah ciri-ciri orang yang tidak punya kemampuan dalam hal semacam itu. Bagi saya seperti itu. Semoga hal ini tidak akan menjadi hal untuk memisahkan kita dalam hal perbedaan dalam doktrin-doktrin terkait dengan agama kita masing-masing. Tetapi saya hanya melihatnya, saudara saya Bang Zuma, karena ketika kitab suci saya dianggap palsu tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada kajian-kajian yang jelas, dan itu hanya diukur berdasarkan iman saudara, bagi saya itu sesuatu hal yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkatimu. Langsung Banyuma. Iya. Ketika ada kalimat Tuhan Yesus memberkatimu, berarti Anda adalah antikristus. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya penyesat itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22, mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus sebagai Mesias. Sebab Mesias itu hanyalah Nabi, hanya utusan Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam tema. Al-Quranul Karim bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Berarti Injil ini kitabnya siapa? Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat ini kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Berarti kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Tapi umat Islam diminta untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa Allah pernah mewahyukan kitab itu kepada mereka. Sekarang kalau mau mencari Taurat, kalau mau mencari Injil, tanya kepada yang punya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Tanya kepada mereka. Mana Injilnya Nabi Isa? Tanya kepada mereka. Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Tanya kepada Bani Israel. Karena Al-Quran kemudian menerangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitabnya orang Kristen itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian
kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya saya keliru membawa data 1 Korintus 11 nomor 1, saya nggak motong-motong. Di situ sangat jelas dikatakan genomai membites katos kargo. Siapa? Kristus. Kata kargo itu ditujukan Paulus kepada siapa? Kepada dirinya. Terjemahan yang sebenarnya adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga Kristus. Jangan Anda gunakan terjemahan, gunakan original teks supaya Anda tidak kemudian terlalu jauh menyeleweng daripada apa yang tertulis awal mula di kitab saudara. Apa pembuktian bahwa Paulus itu juga mengaku Kristus? Catat, ini saya kasih data kepada saudara. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 11 nomor 1. 2 Korintus 13 nomor 1. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Itu Paulus mengatakan itu. Yang kedua, 2 Korintus 13 nomor 3. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya? Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Oke? Yesus mengaku Tuhan berkata-kata melalui perantaraan dirinya. Paulus mengaku Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Berarti dia juga mengaku sebagai Kristus. Ketiga, 2 Korintus 13 nomor 4. Di situ dengan jelas sekali Paulus mengatakan dan mengaku dirinya disalib berada di dalam Bapa. Paulus mengaku juga bahwasanya dia bersama Yesus disalib. Oke ya? Jadi dia juga mengaku bahwa dia adalah Kristus. Terakhir, di dalam 2 Korintus 13 juga dikatakan bahwa Paulus menggunakan kata kami di sana. Menggunakan kata kami. Kami di sini artinya aku dan Yesus adalah satu. Coba Anda pahami itu. Berarti ketika Paulus mengatakan ginomai memites katos kago Kristus, itu sama halnya Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Mari kita buktikan. Kita buktikan Pak ya, 1 menit terakhir dari saya, bahwa Paulus itu juga mengaku sebagai Kristus. Coba kita lihat datanya di mana nih, di kitab saudara yang mengatakan Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana di Yohanes 14 nomor 31? Di situ Yesus dengan terang menjelaskan dirinya bahwasanya apa yang diperbuat Yesus, ya, dunia harus tahu. Saya ulang lagi, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Saya ulang, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus mengajarkan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala perintah-perintah Bapa. Itu kata Yesus. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ dikatakan dalam kitab saudara, barang siapa mengatakan dirinya berada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa hubungannya dengan Paulus sekarang nih? Kalau Nabi Isa kan jelas, Nabi Isa memerintahkan kepada pengikutnya, wattaqullaha wa atiun. Itu kata Nabi Isa. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu kata Nabi Isa. Itu sudah jelas tuh. Tapi Nabi Bani Israel ingkar terhadap Nabi Isa, nggak mau taat, sehingga terjadi penyaliban. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara Ibrani 6. Apa yang dikatakan di situ? Ibrani 6 nomor 1. Paulus kemudian jelas sekali melarang kemudian manusia hidup seperti Yesus. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan aturan-aturan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus.
dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7 nomor 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Sementara Yesus, ingat Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah-perintah Allah. Paulus mengatakan, marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran Yesus. Demikian, itulah bukti bahwa agama Kristen ini adalah agama pengikut Paulus. Yang mereka sebut Kristus adalah Paulus. Silakan saudara. Izin dulu ya Ibu moderator. Ini terakhir sesi menanggapi topik. Habis ke Pak Christian, ke Bang Yoma terakhir, kemudian nanti tanya jawab. Jadi ada penekanan pertanyaan, kira-kira begitu. Silakan Pak Christian. Baik. Terima kasih Om Handi Salabes sudah dibantu. Silakan Pak Christian, ini terakhir untuk Bapak menyanggahi, nanti akan ada tekanan tanya jawab dari yang di sini. Silakan Pak Christian Teologi. Oke, terima kasih. Silakan diperbesar. Mohon diperbesar supaya bisa ini. Oke. Saya tidak tahu bagaimana Bang Zuma membacakan ayat-ayat kitab suci orang Kristen. Tetapi saya hanya memverifikasi atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dituduhkan itu kepada umat Kristen. Karena bagi saya Al-Quran dengan kitab umat Kristen itu berbeda dalam hal menarasikan sebuah peristiwa di dalamnya. Tetapi saya mulai daripada pernyataan-pernyataan Bang Zuma, di mana selalu dia mengukurkan Al-Quran itu sebagai yang sempurna untuk menjelaskan ibarat, dan tidak perlu kamu membuat sesuatu manuver untuk bisa diterima pernyataanmu itu. Itu sebuah pemaksaan dalam dunia akademik yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah sesuatu hal yang tidak benar menurut Al-Quran. Itu wajar-wajar saja. Seharusnya kamu akan bertanya, adakah Allah yang mengatakan hal itu kepada kitab suci orang lain dengan mengatakan hal-hal yang semacam itu? Kalau itu yang kamu ukurkan, bagi kami itu sesuatu hal yang mustahil. Karena Allah itu bukan mengumbar maksud saya, hal-hal yang salah dari orang lain. Itu aja menurut saya. Yang kedua, selalu dia mengutip tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu terkait dengan bahwa di situ dikatakan Paulus adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saya akan membacakan teks aslinya sebagaimana yang diminta oleh Bang Zuma. Dikatakan di sana, mimetai mou gineste katos kago Kristou. Bang Zuma, terjemahan yang saya bawa ini adalah terjemahan dari LAI, dan itu kalau dilihat dari kredibelnya atau dilihat dari kualifikasi para penerjemah dengan Bang Zuma, saya lebih percaya kepada LAI karena mereka adalah ahli bahasa, di mana mereka lebih paham untuk menerjemahkan kata itu. Dan dikatakan di sana tidak seperti yang Bang Zuma katakan. Saya katakan apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa Paulus juga sebenarnya adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya dibaca teks terjemahannya di dalam terjemahan baru. Jadi jangan dipaksakan pemikiran kamu untuk menganggap bahwa kamu lebih baik daripada itu, sehingga kamu dua kali membawa dasar itu untuk membuktikan. Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu, seharusnya Bang Zuma ambil literatur Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, yaitu adalah pribadi daripada Paulus itu. Dan berdasarkan ayat itu, ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah Kristus. Kalau tidak ada, semua tidak ada faedahnya. Itu sama saja. Karena
dapat juga itu dikatakan adalah hanya untuk membenarkan dalam pendapat dalam sebuah dialog, dan bagi saya itu adalah pendapat yang tidak berbobot kalau tidak ada dasar-dasar ilmiahnya. Kemudian Bang Zuma juga membawa tadi 2 Korintus 13, saya tidak tahu ayatnya. Itulah sebabnya saya tidak menjawab hal itu. Yang ketiga, Bang Zuma membawa yang namanya Ibrani 1. Tetapi Bang Zuma, kali-kali lagi Bang Zuma akan memotong ayat itu demi kepentingan Bang Zuma. Cobalah baca ayat itu, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nanti Bang Zuma tahu apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Artinya saya memberikan inti dari yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Yang dimaksudkan adalah supaya kamu bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya sama seperti yang kamu dengar ketika Yesus mengatakan kamu harus dibaptis, kamu harus bertobat, kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi kamu harus dewasa di dalam iman. Itulah sebabnya nanti dia berbicara di situ. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bagi Paulus, itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan meninggalkan berarti tidak lagi diikuti, bukan seperti itu, tetapi mengalami perkembangan. Dan itulah dan itulah ayat ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dari Allah yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi itu tidak memberikan sekali lagi pembuktian bahwa Yesus adalah Paulus itu sendiri. Jadi bagi kami orang Kristen, inilah tanggung jawab kami untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok ini terhadap iman kekristenan. Kami hadir untuk itu. Nah, berbicara mereka tidak percaya atau percaya, itulah urusan mereka. Tetapi kami juga punya hak untuk mengedukasi. Bagaimana kami bisa mengekspresikan iman kami ini tanpa disalahpahami. Jadi itu hal-hal yang saya bisa sampaikan untuk Bang Zuma. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi yang Bang Zuma tadi memberikan kesan kepada saya, bahwa ketika saya mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu, saya dianggap adalah antikristus. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Come on, jangan melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang dimana itu dari sisi pengetahuan kita terbatas, karena itu akan mempermalukan diri sendiri ketika apa yang didengar oleh orang lain terkait dengan pernyataan itu sebenarnya salah, karena nggak ada dalilnya sama sekali untuk mengatakan saya antikristus. Dengan saya mengatakan sebagaimana itu adalah ciri khas kami orang Kristen untuk mengatakan kepada orang Tuhan Yesus memberkatimu. Tetapi hanya satu kali saya dengar kepada Bang Zuma hari ini dikatakan saya antikristus ketika saya menyampaikan santunan saya, menyampaikan hormat saya, menyampaikan salam saya kepada seseiman saya, dan dikatakan saya antikristus. Dan disitulah saya mengatakan bahwa ternyata Bang Zuma lebih banyak harus belajar lagi tentang iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Izin Om Handi sebentar. Terima kasih untuk Pak Christian Theologi sudah menyanggah Bang Zuma kembali. Dan sekarang kita lebih masuk kepada poin pertanyaan atau sanggahan tepat dari, kita masuk kepada Pak Handi Salawis dulu ya. Om Handi, silahkan Om. Bukan, ini tanya jawab atau dikasih kesempatan satu season lagi.
Munti penekanan ini satu season lagi, habis ini tanya jawab kedua narasumber. Bang Juma bertanya ke Pak Christian, Baik. baru Sangga menyangga, Pak Christian bertanya ke Bang Juma. Kita berikan satu season lagi, soalnya Bang Juma masih penasaran nih, Pak Christian juga masih penasaran. Satu season lagi untuk topik ini, silakan. Baik, terima kasih Om Handi. Mohon maaf teman-teman karena ini pertama kali saya menjadi moderator di debat lintas agama. Silakan Bang Zuma ditanggapi lagi. Oke, dan baik. nanti akan ada penekanan. Jadi dari tadi saudara kita ini selalu mengatakan Al-Quran sempurna, tapi kenapa masih mengutip-ngutip kitab terdahulu? Saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang mengutip itu saya. Kenapa saya mengutip? Ya karena saya berdiskusi dengan pemegang kitab tersebut. Kalau saya hanya membacakan Al-Quran itu namanya saya ceramah di sini. Kan gitu ya. Nah sekarang ketika Orde Baru bercerita tentang Orde Lama itu wajar. Tapi kalau Orde Lama bercerita Orde Baru itu tidak rasional. Begitu juga Al-Quran bercerita tentang kitab terdahulu itu wajar. Yang tidak wajar ketika kitab saudara bercerita tentang Al-Quran. Karena kitab saudara lebih dulu. Nah sekarang permasalahannya adalah justru kitab saudara yang menggunakan istilah-istilah dari kitab kami. Contoh, sampul kitab Anda mengatasnamakan Alkitab. Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Banyak hal pokoknya. Anda harus pahami itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai Antikristus. Dalilnya sangat jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang datang ke bumi, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia, bukan diakui sebagai Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus, maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus. Yesus praktisi Taurat, dia adalah orang Yahudi taat. Maka tidak bisa menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, itu nggak bisa. Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya sebagai orang yang taat terhadap aturan Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Kan gitu. Nah, kalau Anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan berdasarkan dari kitab saudara, maka saya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tadi saya mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaqq. Apakah Anda percaya? Kan tidak. Anda tidak percaya kan Al-Quran itu? Anda sudah mengatakan dari awal. Jadi buat apa saya sajikan kepada saudara? Wahai Nabi Isa, wahai Nabi yang lahir tanpa ayah, yang kuciptakan di tengah-tengah Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang mempertuhankan kamu ini? Kamu yang mengajarkan? Tidak, kata Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, in kuntu qultu, kamulah yang mengetahui. Faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang ada, kamu mengetahui apa yang ada pada diriku. Itu kata Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Artinya Nabi Isa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sama yang ada dalam kitab saudara. Jadi buat apa saya menyajikan Al-Quran kalau Anda tidak percaya kepada Al-Quran? Yang bahaya ketika saya menyajikan Bible, Anda tidak percaya Bible. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu Kristus, ia Kristen. Kalau Anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena yang disebut Kristus adalah Mesias. Yang disebut Mesias adalah Nabi. Yang disebut Nabi adalah manusia. Yang disebut manusia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias. Siapakah kamu menurut? Siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Nah,
Bukan aku yang mengatakan, bukan dunia yang mengatakanmu, wahai Simon, tapi Bapa yang mengutus aku yang mengatakan kepadamu bahwa aku adalah Mesias. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias, mustahil dia akan menuhankan Yesus, karena Yesus hanya Mesias. Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias, tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu, maka dia adalah planos, penipu, pembohong, pendusta, penyesat, dajjal. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi saya bukan tidak ingin membahas Quran, tidak. Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran. Saya beriman kepada kitab saudara. Iman saya mengatakan kitab saudara adalah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu iman saya. Kitab saudara saya imani sebagai catatan buatan tangan manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Lalu orang itu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu saya imani. Wajar kalau saya ambil, karena saya beriman kepada kitab saudara yang hanyalah buku biasa yang dituliskan oleh orang biasa yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan, padahal bukan. Saya beriman kepada kitab saudara sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Saya beriman bahwa kitab saudara adalah buku yang bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu poin terakhir. Ibrani 6 nomor 1 itu jelas sekali. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum. Kata siapa? Paulus. Jadi kalau saudara memerintahkan Bang Zuma, jangan hanya mengambil satu ayat. Baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Baca. Apa tujuannya dibaca? Sementara Paulus sudah mendoktrin dan mendogma. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, anak Maria telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Ibrani 6, untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dunia harus tahu aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapa, diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 31. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan. Anda ikut mana? Ikut Paulus. Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Inilah yang dikatakan bahwasanya orang yang menyangkal Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara. Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu sudah nyata di atas muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa alaihissalam itu sudah diberikan oleh Allah siksaan di atas muka bumi karena mereka telah mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia. Inilah siksaan yang keras yang diterima oleh orang-orang Kristen di dunia. Apa itu? Diberi akal tapi tidak berfungsi, tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, banyak yang saya catat terkait dengan keberatan-keberatan Bang Zuma. Tapi tidak apa-apa Bang Zuma, itu hal-hal yang wajar saja dalam hal berdiskusi. Tetapi tetap kepada koridor diskusi kita Isa dan Yesus. Sebenarnya Bang Zuma, saya ingin mencoba menjawab beberapa yang kamu katakan tadi. Orang Kristen itu istilahnya mengambil istilah-istilah Al-Quran. Nah, itu nanti kita coba bicarakan ke depan kalau Bang Zuma berkenan untuk baik. ini. Jadi Oke, Bang. untuk istilah-istilah itu saya nggak jawab ya. Iya, Boleh. silakan. Nah, soalnya Alkitab, Allah, dan Injil nanti kita bisa bicarakan. Bahkan kalau tentang Allah nanti Al-Quran sendiri pun yang akan mengakui nanti itu, saya akan memberikan buktinya kepada kamu. Dan saya melihat bahwa Bang Zuma memahami kata Allah itu pun, Bang Zuma ternyata melewati ayat-ayat kitab sucimu dan juga sejarah-sejarah. Oke, saya beralih kepada bagian yang lain. Tadi Bang Zuma mengatakan Yesus itu seharusnya kalian mengaku Yesus itu adalah manusia dan Yesus itu adalah juga Mesias. Bang Zuma, dari mulai
para rasul sampai hari ini 2000 tahun yang lalu, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, kami percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sepenuhnya. Nah, hanya Bang Zuma yang ketinggalan informasi terkait itu atau pura-pura tidak tahu tentang hal itu. Jadi jangan dibuat sesuatu hal yang menurut saya itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Apa yang dituliskan oleh Alkitab semua kami percaya akan hal itu. Mungkin saja apa yang dipikirkan oleh Bang Zuma dengan apa yang kami pikirkan, disitulah perbedaannya. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa Bang Zuma lebih baik daripada pemahaman kami dengan kitab suci kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan kami bukan penyembah kepada siapa. Seharusnya itu dijelaskan lebih detail, tapi saya tidak meneruskannya. Tetapi kami menyembah kepada Yesus karena dalam diri Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Dan di dalam diri Yesus itu juga adalah manusia. Di mana itu harus, karena kenapa? Tanpa darah itu tidak ada pengampunan dosa. Itu menurut daripada kitab Ibrani. Jadi dengan Yesus menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya, maka adalah penumpahan darah untuk menghapus dosa manusia. Yang kemudian, kami tidak tersinggung, Bang Zuma, apa yang sedang Bang Zuma narasikan tentang iman kekristenan kami. Ketika Bang Zuma melakukan sesuatu pernyataan-pernyataan yang di luar daripada iman Kristen, itu kami tidak tersinggung. Saya sendiri tidak tersinggung. Karena kenapa? Kami tahu bahwa Bang Zuma tidak mengimani hal itu. Tetapi kami berusaha di dalam dunia apologet, sebagaimana kami mempelajarinya, sebagaimana Alkitab memberikan kami petunjuk tentang itu. Tetapi kami berhak, kami adalah punya tanggung jawab untuk membuka yang namanya kebohongan dan juga untuk membuka yang namanya kebodohan dari orang-orang yang menyalahpahami iman Kristen. Itu yang namanya aspek untuk memberikan penyerangan terhadap hal-hal yang semacam itu. Saya mau katakan kenapa kami tidak percaya kepada Al-Quran. Bang Zuma mengatakan bahwa kami ini tidak percaya kepada Al-Quran. Itulah sebabnya, Pak Bang Zuma mengatakan karena kami tidak percaya kepada Al-Quran, makanya Bang Zuma kutip yang namanya kitab-kitab kami. Sebenarnya Bang Zuma pikirkan kembali. Tema kita ini adalah pertanggungjawaban Bang Zuma sebagaimana pemahamanmu tentang Isamu di dalam Al-Quran dan juga Yesus Kristus yang kami pahami di dalam Alkitab. Karena saya sudah menyatakan dalam hal awal tadi bahwa Isa dan Yesus itu adalah merupakan pribadi yang kedua. Jadi Bang Zuma belum melihat esensi daripada diskusi ini, sehingga Bang Zuma kemana-mana menceritakan tentang keimanan kekristenan, tetapi belum satupun Bang Zuma mempresentasikan Isa yang kamu pahami, yang kamu imani di dalam imanmu, yang dimana Isa itu adalah sosok yang kalian anggap sesuatu yang juga bisa dimuliakan. Tetapi saya hanya mempertanyakan satu hal. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu justru lebih berkuasa daripada apa yang Nabimu lakukan. Tetapi kenapa yang paling dimuliakan adalah Nabi daripada Muhammad itu sendiri? Nah, itu pertanyaan kami. Nah, seharusnya Bang Zuma juga harus mempresentasikan Isa yang kamu pahami di dalam Al-Quran. Saya sama sekali tidak tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Bang Zuma. Tetapi saya hanya mempertanyakan, apakah Bang Zuma mengerti tentang Isa itu atau tidak? Dan saya melihat dari diskusi Bang Zuma, tidak ada isi terkait dengan Isa Al-Masih yang kamu yakini di dalam Al-Quran. Saudara Bang Zuma tadi juga menyinggung tentang yang namanya Paulus membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Bang Zuma, itulah selagi saya katakan kepada Bang Zuma, harus belajar Bang Zuma untuk hal itu. Di situ kamu harus memahami hukum Taurat itu apa sih. Di dalam Izin pendeta, moderator bicara bisa dibacain Efesus 2:15, tolong.
Ya, dia tadi yang memberikan, yang menghadirkan data. Jadi saya jangan disuruh untuk membacakan itu. Saya yakin karena dia nanti rendah kualifikasinya kalau kalau saya yang membacakan ayatnya. Jadi jangan dipotong ininya saya, penjelasan saya, karena bukan saya yang menghadirkan data itu, tapi beliau. Dan saya yakin beliau lebih paham daripada Bapak. Jadi makanya saya harus teruskan diskusi saya, gitu ya. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, jadi Bang Zuma, kalau nanti Bang Zuma memahami apa yang namanya hukum Taurat itu, ada yang namanya hukum seremonial, ada hukum spill, itu juga nanti ada hukum moral. Nah, itu yang harus Bang Zuma harus pahami dulu. Kalau nanti Bang Zuma baca mulai dari ayat yang ke-11-nya itu, di sana yang dibatalkan bukan hukum Taurat secara umum yang sebagaimana yang diterima yang dipercayai oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, tetapi di situ di konteksnya itu sudah jelas sekali Bang Zuma. Yang dibatalkan itu adalah sunat. Sunat, hukum Taurat, sunat. Itu adalah seremonial. Kenapa itu dibatalkan lagi? Karena hukum sunat itu hanya untuk orang Israel, di mana orang Israel harus disunat supaya mereka dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah di mana Yesus Kristus itu telah menebus dosa manusia, maka bukan lagi sunat, Bang Zuma. Itulah yang selalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, tidak ada yang namanya orang Yunani, tetapi kita di dalam Kristus itu satu. Itu Bang Zuma intinya. Kemudian Bang Zuma, di ayat itu jelas sekali dikatakan, karena orang-orang Kristen dipanggil sebagai umat pilihan, bukan lagi mereka harus disunat, tetapi mereka harus dibaptis untuk memproklamasikan diri sebagai milik daripada Yesus Kristus itu. Jadi itulah iman kami. Jadi itu tidak bisa dinyatakan sebagai argumentasi untuk membantah iman kekristenan terkait dengan ketuhanannya, kemanusiaan, karena sudah ada di dalam semuanya. Ada porsinya, di mana ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Semua sudah tertera, Bang Zuma. Cuman saja Bang Zuma hanya mengutip teks-teks yang kau anggap itu menguntungkan bagi dirimu. Tetapi saya, ketika saya membaca Al-Quran, Bang Zuma, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya memotong-motong ayat seperti yang kamu lakukan, Bang Zuma, saya banyak melihat di dalamnya. Kalau saya memotong dan saya memahaminya, bahwa itu akan terkesan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Kalau saya memotong ayat-ayat yang seperti Bang Zuma lakukan, tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tahu bahwa itu bukan esensi daripada diskusi yang ilmiah. Kemudian bahkan ketika saya punya dasar-dasarnya pun, di mana ada Injil-Injil palsu dan itu sama persis dengan yang isi dari dalam Al-Quran, tetapi saya tidak menghadirkan itu. Nah, karena tidak esensi dari diskusi kita. Tapi itu yang saya harus katakan tadi, bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah pribadi yang berbeda. Itu artinya Bang Zuma tidak bisa mengatakan bahwa saya tersinggung dengan hal itu, karena dari awal sudah saya memberikan landasan tentang posisi saya sebagai orang Kristen. Terima kasih. Cukup ya. Izin ya Mbak Dea. Apa ini masih mau disanggah atau tanya jawab Bang Zuma? Saya ke Bang Zuma dulu. Iya. Boleh 1 menit Bang Hendi? Oke, silakan. Jadi saudara, sebagai orang yang terpelajar ya terkait dengan Bible, Anda mencoba membagi hukum Taurat itu menjadi 3 fase. Lalu kemudian berasumsi bahwa yang dibatalkan itu hanya beberapa fase, 2 fase dan tinggal 1 fase lagi. Itu asumsi gereja. Karena ketidakberdayaan gereja kemudian
untuk menggantikan ajaran orang Yahudi dengan murni menggantikannya dengan ajaran pagan Romawi. Efesus 2 nomor 15 di situ sangat jelas dikatakan apa? Di kitab saudara sendiri menerangkan adanya kaidah yang sangat jelas yang menerangkan bahwasanya dengan matinya Yesus dia telah membatalkan segala perintah. Apa yang dimaksud entole di dalam bahasa Yunani, Pak? Semua perintah, segala perintah dan segala ketentuan, dogma dalam bahasa Yunani, ketentuan, ketetapan, hukum, dogma yang ada di dalamnya. Jadi Yesus mati menurut Paulus untuk membatalkan semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jangan Anda memilah, jangan Anda memilih, karena itu kelihatan kali kalau Anda itu penyesat. Ini dalil dalam kitab saudara loh. Makanya orang Kristen ketika dikatakan jangan ada ilah lain, Kristen menggantikan ilah lain, menambah ilah lain. Makanya dikatakan Tritunggal atau Trinitas. Karena mereka tidak lagi menggunakan perintah Taurat. Dengan matinya Yesus, maka perintah itu selesai. Makanya Anda mengatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhannya Bani Israel Anda ganti dengan Tuhannya Romawi, yaitu Yesus. Pahami itu dengan baik. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala perintah dan dogma ketentuan yang ada di dalamnya. Nah itu dia. Jadi Anda tidak bisa lari kemana-mana, karena itu sudah pengakuan Paulus, pendiri agama Anda. Saya kira begitu Bang Handi, ya. Jelas sekali bahwa terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau saya menjelaskan itu runut diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran, ya. Di situ jelas sekali di awal ketika berbicara mengenai Nabi Isa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil dan seterusnya. Itu Nabi Isa datang kepada Bani Israel, lalu kemudian beliau mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dia adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dia menerangkan lagi kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal latina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Perintah Nabi Isa kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Itu Nabi Isa. Ini kalau mau dibahas korelasinya dengan iman Kristen itu apa? Sementara Nabi Isa alaihissalam mengajarkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pengajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Allah dan mentaati dirinya sebagai Rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara pun sama. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Kenapa saya membawa itu? Karena di Al-Quran menerangkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan lurusnya adalah mendudukkan Nabi Isa, mendudukkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan untuk menuju kepada yang ada di langit. Bukan justru menyembah Yesus. Apalagi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quranul Karim, fa'amma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang kafir ini kemudian qala man ansari ilallah. Jadi ada pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di kitab saudara, apakah orang Yahudi ingkar kepada Yesus? Ingkar. Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam. Al-Quran menceritakan itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah dan seterusnya. Washhadu bi annal muslimun. Jadi pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian berserah diri kepada Allah. Nah sedangkan Kristen ini siapa? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia-manusia yang menuhankan dirimu itu untuk menyembah kepada dirimu? Nah lalu Allah mengatakan wa makaru, orang-orang kafir yang akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Isa,
itu melakukan makar. Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu, melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu terekam di kitab saudara. Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu. Lucu. Orang Kristen menolak kitabnya sendiri. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya supaya Yesus itu bisa disalibkan? Al-Quran mengatakan wa makarullah, wa makaru, wa makarallah. Kitab Anda loh yang mengatakan itu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi waduh, bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang Farisi melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu jelas. Nah, sementara hasil daripada tipuan, hasil daripada rekayasa, hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka, Anda jadikan sebagai kebenaran. Orang yang disalibkan kemudian Anda tuhankan, Anda sembah. Padahal yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Demikian. Silakan. Ya, kita harus adil ya. Beri terakhir ke Pak Christian baru tanya jawab. Silakan. Saya ini dulu. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu silakan di ini. Saya minta tolong untuk dibesarkan. Oke, luar biasa Bang Zuma. Bang Zuma telah membantu saya sebagian terkait dengan iman kekristenan, di mana di dalam kekristenan itu banyak yang namanya fitnahan terhadap dirinya. Dan itu kami tidak menolak hal itu, memang itu kata Alkitab. Terima kasih untuk itu Bang Zuma. Meskipun pada dasarnya juga Bang Zuma menggunakan dasar itu untuk menyerang daripada iman saya, tapi tidak apa-apa. Tetapi setidaknya umat Islam memahami hal itu dalam satu poin. Itu dia Bang Zuma. Nah, kemudian Bang Zuma, tentunya Bang Zuma di dalam hal Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, di mana Bang Zuma itu melakukan atau mengatakan bahwa itu membatalkan, itu perintah. Tetapi jangan lupa Bang Zuma, Isa juga di dalam Al-Quran melakukan hal yang sama sebenarnya kalau Bang Zuma teliti terkait dengan itu. Di mana ada yang diharamkan dan ada juga yang tidak diharamkan. Jadi kan gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Zuma, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan tadi bahwa Paulus itu adalah Mesias itu sendiri atau daripada Yesus Kristus itu sendiri, karena kontroversi daripada apa yang Bang Zuma katakan. Dalam satu sisi kamu percaya Yesus, dalam sisi lain kamu mengakukan bahwa Paulus itu adalah Yesus. Jadi dalam pemikiran yang saya pahami bahwa Bang Zuma itu dia hanya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kenapa? Satu sisi Yesus dibedakan, di sisi lain juga dia menyamakan dengan Paulus. Seharusnya itu pernyataan semacam itu tidak akan terjadi dalam diskusi-diskusi semacam ini Bang Zuma. Karena kita tahu bagaimana cara berpikir logis terhadap komentar dan argumentasi kita. Jadi saya tidak heran dengan hal itu Bang Zuma. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus itu dijelekan, tetapi itu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Oh no, karena ada ayat yang selain daripada itu yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kami akan sembah. Karena bahkan dari penolakan itu pun kita juga akan lihat kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu. Karena Yesus, karena dia dituduh dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dengan itu orang Yahudi dalam perspektif mereka Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu sebenarnya satu bukti ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi saja memahami tentang hal itu. Kenapa orang lain setelahnya tidak memahami hal itu? Tetapi karena kebutaan kepada kebenaran, makanya mereka tidak mempercayainya. Jadi untuk apa harus diperdebatkan hal itu?
Seharusnya data-data tentang Isa yang kamu pahami itu, apakah sesuai dengan sejarah, apakah sesuai dengan cerita-cerita umum terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran, itu yang paling penting. Tetapi satu hal yang saya pernah baca ketika kelahiran daripada Isa, di mana Maria setelah mengandung dia itu, dan dia melahirkan di bawah pohon korma, dan dia di sana ketika melahirkan, Maria mengatakan aduhai, dan dia sudah selesai melahirkan. Dan hal-hal yang semacam itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Seharusnya itu yang kita bicarakan. Supaya apa? Supaya posisi umat Islam, posisi orang Kristen itu terkait pemahaman mereka tentang Isa dan juga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus itu sama-sama kita percayai dan kita memahami dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ruang edukasi. Bagi saya, kalau terus Bang Zuma melakukan sesuatu dan argumentasinya mulai dari tadi mulai sampai Bang Zuma selesai sampai hari ini hanya untuk mencari-cari dalil di dalam Alkitab, dan itu semua kabur dan Bang Zuma tidak tahu sebenarnya artinya, itu sebenarnya menurut saya itu filsafat kosong yang disebutkan di dalam Yakobus, di mana Yakobus mengatakan janganlah kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal atau filsafat-filsafat kosong itu. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya adalah di dalam diskusi ini kita sama-sama mempresentasikan pribadi atau sosok yang kita percayakan di dalam kitab suci masing-masing. Jadi sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan hal yang demikian. Tetapi tidak masalah, saya seorang Kristen mampu untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi menurut saya itu jawaban terakhir saya, apalagi kita sudah 2:50, tentunya ini sudah sampai mau 2 jam dan sudah melebihi 1 jam dari apa yang kita janjikan waktunya. Terima kasih. Baik. Waktunya untuk menghemat waktunya untuk tanya jawab. Nanti tanya jawabnya itu sangga menyangganya tiktokan santun. Tiktokan santun, oke? Jadi Saya jangan ditanya ke saya dulu ya. Saya ke kamar mandi di Bang Zuma, mungkin Kristen menanya ke Bang Zuma dulu ya. enggak, kedua pembicara yang tanya jawab dulu, Bang. Oh, sudah kan, sudah cukup lah itu. Belum ada pertanyaan. Bang Jumba pertanyaan 1, Abang pertanyaan 1. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan ke kamar mandi dulu. Bang Jumba mau memberi dulu tanggapan atas argumentasi Anda. Silakan. Kita tunggu 3 menit. Silakan Bang Jumba. Oke, baik. Terkait dengan Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian menghalalkan sebagian apa yang diharamkan Allah kepada Bani Israel, terekam dalam surah Ali Imran ayat 50. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, di kitab Keluaran misalnya. Keluaran 8 ya, teman-teman. Keluaran 8 ya. Apa itu? Keluaran 31, sorry Bang Andi. Ya. Keluaran 31, di situ diterangkan bahwasanya maka peliharalah hari Sabat karena 6 hari, karena sebab peliharalah hari Sabat, peliharalah hari Sabat, sebab itulah adalah hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, maka dia harus dihukum mati. Itu perintah dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Oke ya, saya ulang lagi, Keluaran 31 nomor 14. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang melanggar untuk mengkuduskan hari Sabat, maka pastilah ia akan dihukum mati. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran yang tadi bahwasanya beliau datang kemudian untuk menghalalkan sebagian. Tadi Keluaran 31 nomor 14, dibunuh orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Apa yang terjadi kemudian sahabat-sahabat ketika Nabi Isa diceritakan menghalalkan sebagian?
Ternyata di dalam kisah para rasul, di dalam kitabnya orang Yahudi Matius 12, coba teman-teman di bawah Matius 12, di situ dengan sangat jelas diterangkan Yesus bersama murid-murid yang kemudian memetik gandum pada hari Sabat dan muridnya tidak dibunuh. Yesus pun tidak dibunuh. Berarti benar Al-Quran menarasikan bahwasanya beliau datang menghalalkan sebagian yang diharamkan. Bukti Keluaran 31:14, orang yang tidak mengkuduskan Sabat dibunuh. Matius 12, Yesus dan muridnya tidak mengkuduskan hari Sabat, tidak dibunuh. Berarti Yesus menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Benar kata Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan kitab saudara. Yang tidak benar itu adalah pengakuan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tidak terbukti orang Yahudi hari ini masih melakukan itu. Mereka masih taat kepada hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Sekira gitu, Bang Hani. Ya, baik. Segala perintah dan apa. Sekarang karena Bang Juma tadi yang memulai, giliran Pak Christian dulu yang bertanya ke Bang Juma, nanti TikTokan sangat menyangga, habis itu Bang Juma yang bertanya balik ke Pak Christian. Pak Christian dulu silakan. Oke, Bang Zuma, saya hanya menanggapi yang terakhir saja. Karena Bang Ditanggapi, Zuma, Bang, bertanya langsung udah ke topiknya. oh nggak bisa lah. Kalau memang nanti saya akan bertanya kalau saya ada waktu ini. Tetap saya akan bertanya. Tetapi itu harus bisa di-clearkan supaya nggak saling nanti bertanya-tanya di komen. Ayo dibesarkan dulu. Oke Bang Zuma, di dalam Efesus 2 ayat 15 itu tadi sudah saya jawab, jadi saya tidak mengulanginya biar penonton aja yang menilai seperti apa jawaban saya. Tetapi ada satu menarik yang saya katakan, ini sesuatu menurut saya yang inkonsistensi terhadap seorang debaters yang baru saya lihat hari ini. Tadi dia katakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, tetapi pernyataan sebelumnya bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah bukan kitab Yahudi. Jadi saya hanya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang inkonsistensi dalam hal berdialog. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, sedangkan kamu menolak bahwa Perjanjian Lama itu adalah bukan kitab orang Dulu Yahudi? Bang, siapa yang mengatakan begitu? Loh, jangan intervensi dengan diskusi saya. Kamu nanti Bang, nggak pernah diucapkan Matius kitab Yahudi siapa? Gitu loh. Aduh, saya kok bisa gitu ya ininya ya. Kok siapa sih yang ini? Nanti tinggal kamu ini toh. Saya ini bukan orang yang juga hanya ngawur saja ngomongnya, tapi saya juga punya mungkin tadi Bang Zuma itu kepleset saja itu. Nah, kepleset saja. Jangan dianggap saya ini orang bodoh seperti yang dianggap seperti itu. Jadi kalau diskusinya seperti ini, intervensi hostnya dan dia juga bukan hostnya, ya untuk apa kita harus berdiskusi seperti itu? Lanjut. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah inti saya yang saya kadang-kadang yang saya tidak senang dalam hal-hal semacam ini. Kita ini bukan untuk mencari menang rasa kalahnya. Silakan Bang Zuma menang dalam hal diskusi ini. Saya nggak ada urusan di situ. Tetapi apa yang saya lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi begitu. Nah, pertanyaan saya Bang Zuma terkait dengan Isa Al-Masih yang di dalam iman Bang Zuma. Saya pernah membaca kitab itu mengatakan bahwa ada Injil yang dibawa oleh Isa semasa dia masih kecil. Mungkin Bang Zuma bisa menceritakan ke kita Injil apa saja yang dia bawa itu dan di mana sekarang dan dibaca siapa waktu itu dan posisinya di mana hari ini dan apakah itu nanti yang dipercayakan oleh umat Islam atau bukan. Silakan Bang Zuma. Karena kami Oke, silakan Bang Zuma. Oke, silakan langsung. Iya, baik. Jadi ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa kemudian
diterangkan, diajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taura wal injil, itu adalah pengakuan Nabi Isa, dan ini bercerita tentang masa yang akan datang. Masa di mana Yesus itu sudah dewasa sampai pada masa dia bisa melakukan pemberitaan Injil kepada Bani Israel. Jadi diawali dengan pernyataan Allah ketika kemudian malaikat Jibril itu kemudian datang kepada Maryam. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya malaikat Jibril ini diperintahkan kemudian oleh Allah untuk mendatangi Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha, sesungguhnya Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Maryam, bahwasanya wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang manusia bernama Isa, anak laki-lakimu, putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu malaikat Jibril ini juga bercerita, wa yukallimuhumul fil mahdi. Jadi nabi ini yang datang kepadamu kelak, anak ini yang datang kepadamu kelak, dia akan berbicara dengan manusia dalam buayan. Jadi dia masih bayi, dia mampu berbicara kepada Bani Israel. Dan ketika sudah dewasa, ini diceritakan oleh Al-Quran, dan ketika sudah dewasa, wakahlan, ketika dia dewasa kemudian dia termasuk orang-orang yang saleh, wa minas salihin. Ketika dia dewasa kemudian dia mengajarkan kepadanya, Allah mengajarkan kepadanya Taurat, mengajarkan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, apa isi daripada Injil yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Salah satunya yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum, dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika datang kepada Bani Israel, mengaku dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, diberi mukjizat kepada beliau dari Allah, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itulah Injil yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inti daripada pengabaran Injil, hikmah pengajaran yang datang kepada Nabi Isa kepada Bani Israel itu adalah wa musaddiqan lima baina yadai minat Torah wali uhilla lakum, seperti yang saya terangkan tadi. Beliau menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kemudian kepada Bani Israel, dan itu terbukti ada dalilnya. Sedangkan Paulus mengatakan membatalkan segala perintah, itu tidak ada bukti. Dan Nabi Isa mengatakan apa? Fattaqullaha wa atiun. Nabi Isa dalam penginjilannya mengajarkan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada Aku. Itu yang diajarkan Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, jalan yang lurusnya yang diajarkan oleh Nabi Isa terkait kepada Bani Israel itu adalah innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, sembahlah kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi yang diajarkan kemudian Nabi Isa kepada Bani Israel adalah menyembah kepada Allah dan taat kepada dirinya sebagai Rasul. Itulah jalan yang lurus itu. Demikian. Oke, silakan Pak Christian. Kalau ada bantahan? Ada bantahan, Pak. Ada bantahan. Tentunya kan ada bantahan. Silakan dibesarkan. Oke, ini hal yang kedua yang saya anggap inkonsistensi lagi. Dari tadi yang dikatakan Matius adalah kitab ya orang Yahudi, dan dikatakan setelah itu PB itu bukan kitab suci orang Yahudi. Dan ini yang keduanya, dikatakan bahwa Injil yang dimasukkan, yang dibawa oleh Isa itu adalah di masa yang akan datang. Tapi saya nggak tahu seperti apa nanti Bang Zuma untuk menjelaskan hal ini, apa itu yang di masa depan yang Bang Zuma katakan. Tapi bagi saya di masa depan itu adalah sesuatu yang belum terjadi hari ini. Jadi belum terjadi juga di 2000 tahun yang lalu ketika Isa itu ada. Kalaupun itu, kalau ada di Isa itu di tahun 2000 yang lalu yang saudara bisa buktikan kepada kita sejarahnya.
Tapi saya hanya melihat dikatakan bahwa Injil yang dibawa oleh Isa adalah berbicara tentang di masa yang akan datang. Tetapi tadi di penjelasannya bahwa Isa menjelaskan terkait dengan bagaimana mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh daripada Isa itu sendiri. Jadi itu artinya menurut saya ini mana yang benarnya? Kita tunggu Injil itu yang akan datang atau sesuatu yang sudah ada, dan kalau ada, di mana ini sekarang dirinya? Di mana fisiknya? Kalau itu juga hanya berupa narasi, itu hanya tulisan-tulisan saja. Nah, seperti apa kamu mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang dilakukan oleh Isa? Karena bagi kami tidak pernah mendengar cerita Isa seperti itu yang kamu maksudkan. Jadi silakan nanti mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan kepada kita apa yang kamu maksudkan terkait dengan penjelasan itu. Dan hal yang pertama yang penting sekali lagi adalah di situ dikatakan kalau dibaca adalah berupa Injil itu dalam pemahamannya itu adalah Injil yang tertulis. Nah, sekarang mana Injil itu yang saya maksudkan? Coba berikan kita penjelasan. Terima kasih. Cukup ya, sekali nanti penjelasan Banyuma, habis ini Banyuma yang bertanya. Silakan. Ya. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, memang dibutuhkan perangkat di kepala untuk memahami. Yang saya maksud di sini adalah ketika Nabi Isa kemudian berbicara pada masa bayi. Di situ Allah kemudian mengatakan bahwa beliau akan memberitakan tentang Injil kepada Bani Israel di masa yang akan datang. Maksudnya masa di mana Nabi Isa sudah dewasa, bukan di masa nanti. Karena ini berbicara mengenai pada saat dia bayi. Pada saat dia bayi kemudian Nabi Isa berbicara kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai pesina. Maka dia mengatakan, aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Jadi kenabian beliau sebagai tanda untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil itu datangnya kepada Bani Israel. Kenapa minta di saya? Saya bukan Bani Israel. Kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa. Apakah Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel tidak mengajarkan Taurat itu? Menurut Al-Quran mengajarkan. Lalu kemudian ketika datang kepada Bani Israel, apakah Nabi Isa mengajarkan hikmah? Menurut kami mengajarkan hikmat. Apakah Nabi Isa mengajarkan Injil? Menurut Al-Quran mengajarkan Injil. Justru karena inilah kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa kedatangan beliau kepada Bani Israel menghadirkan pertentangan dan penolakan Bani Israel kepada dirinya, sehingga ada penangkapan dan ada penyaliban. Dan penyaliban ini adalah orang yang menggantikan dirinya. Itulah yang Anda sembah hari ini. Yang menggantikan Nabi Isa itu yang Anda sembah. Nah, ini masalah besar kalau kita masuk sampai ke sana. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu isi daripada pengajaran Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Fa'budu, sembahlah Allah. Itu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah jalan, bukan tujuan akhir. Hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah mereka kemudian Nabi Isa kemudian mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja dan mendudukkan dirinya sebagai rasul. Kalau Anda bertanya, mana kitabnya? Lah tanya kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Ada enggak kitabnya Nabi Isa? Masih ada enggak? Tidak ada lagi. Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwasanya ahli kitab itu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya ahli kitab merubah-rubah firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan sehingga muncul kitab saudara. Coba lihat kitab saudara. Apakah semua tinta merah? Tidak. Ada tinta hitam. Siapa tinta hitam yang berkata itu?
Firman Tuhan, bukan. Lalu siapa yang berkata di tinta hitam? Pengarang kitab saudara. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan, sabda Nabi, dan karangan-karangan kalian? Itu perkataan. Nah sekarang kalau pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mana kitab Injil? Injil itu bukan ke Islam. Injil itu kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, apakah mereka menerima Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, apalagi kitabnya. Nah itu yang perlu dipahami. Demikian dari saya, silakan. Baik. Saya Ya, coba. entar dulu Pak Pendeta, Pak Kristen. Giliran Bang Juma yang bertanya. Kan Anda udah menyangga. Begitu juga nanti kalau Bang Juma bertanya, Bang Juma cuma satu kesempatan untuk menyangga. Kesempatan untuk Bang Juma bertanya, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa yang menjadi saksi kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit adalah orang-orang di tengah-tengah Bani Israel. Ada di dalam kitab saudara Matius 26 nomor 24. Coba Anda baca. Sebelum saya bertanya, Anda baca di situ. Pahami dengan baik data itu. Matius 26 nomor 24. Sorry, habis baterai. Sorry, saya cas HP dulu, habis baterai. Ya, ya, dicas saja dulu. Saya lupa. Matius 26 24. Iya. Bahwa ketika Yesus mengajar kepada Bani Israel, Bung, kitab Kristen itu belum tertulis. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu belum tertulis. Apalagi surah-surah Paulus. Jadi karangan-karangan mereka ini nanti tertulis setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pertanyaan saya berkaitan dengan Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi meninggalkan dunia maksudnya. Sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Di dalam bahasa Yunani tertulis ini jelas dikatakan grapo. Berarti sudah tertulis, sudah ada di atas kertas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti sudah ada tertulis. Berarti kalau sudah ada tertulis, berarti tertulisnya di kitabnya orang Yahudi, bukan di kitabnya orang Kristen. Catat itu. Pertanyaan saya. Yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus, cara dia naik ke langit itu tertulis di mana? Jangan Anda membawa-bawa kitab Lukas, Markus, Matius itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan. Sementara Yesus mengatakan berdasarkan penyelidikan orang yang melihat Matius, murid Yesus, dengan Yesus itu pergi di rumah cukai, dengan jelas dia mengatakan, Yesus berkata ada tertulis tentang anak manusia, yaitu dirinya, bahwa dia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Artinya yang sudah tertulis, grapo dalam bahasa Yunani, artinya sesuatu yang sudah ada. Nah, di mana tertulis tentang Yesus akan terangkat ke langit? Silakan. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, tadi tentunya Bang Zuma tadi sedikit menyinggung tentang Yesus itu atau kitab suci orang Kristen itu baru ditulis di zaman atau setelah Yesus mati. Oke, saya akui itu seperti itu kitab orang Kristen karena baru dimulai tahun 45 sampai nanti kepada tahun 95 Masehi. Dari kitab itu orang Kristen dan itu adalah historis. Nah, karena tapi bukan berarti bahwa hal itu tidak ada, enggak, karena ada tradisi lisan dan ada tradisi tulisan, di mana itu terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dalam berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi sama dengan Al-Quran juga ada yang lisan dan ada yang tulisan, meskipun dalam konsepnya itu berbeda. Tapi itu tidak bisa kita menyangkali hal itu. Kita sama-sama memiliki konsep seperti itu meskipun dalam penjelasannya berbeda. Oke, tadi katanya bagaimana di mana yang dimaksudkan di dalam Alkitab orang Yahudi terkait dengan kebangkitan Yesus. Kalau Bang Bang Zuma mengatakan itu sesuatu yang eksplisit seperti yang di dalam penulisan yang dikatakan di dalam ini, tidak ada Bang Zuma. Itu kita fair dalam hal seperti ini.
Tetapi ada beberapa kita melihat di dalam Alkitab itu seperti di Yesaya 43 itu sangat jelas sekali, di sana panjang sekali ceritanya bagaimana terkait nubuatan tentang Yesus dan banyak hal-hal yang berbicara tentang Yesus. Kebangkitan sebentar ya, kebangkitan saya coba dulu ambil dasar-dasarnya, saya lihat dulu. Nah, kita ambil di dalam Yesaya 43. Jadi memang kita tidak menyangkali hal-hal yang semacam itu, Bang Zuma. Tetapi yang dimaksudkan di situ bukan berarti secara eksplisit seperti yang di kalimat itulah yang dimaksudkan ayat itu. Bagi kami. Kalau Bang Zuma memahaminya dengan yang lain, tidak masalah. Oke, itu saya bisa jelaskan di dalam Yesaya 43 itu sangat jelas di sana ya. Mungkin ini panjang sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa baca. Ada banyak di sana nanti mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke 28. Itu nanti bisa dibaca di sana dan beberapa saya akan baca dan yang terkait dengan nubuatan tentang Yesus Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Satu dulu. Dia adalah juru selamat. Yahweh itu adalah bukan Yahweh itu adalah tidak ada yang lain selain daripada juru selamat itu sendiri. Dan juru selamat itu dikonfirmasi di dalam Lukas yang di mana kitab yang Bang Zuma tadi kutip. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kita masukkan, sebentar ya, yang kita masukkan di nubuatan itu tidak secara eksplisit seperti yang diharapkan Bang Zuma. Tapi ini memang Bang Zuma tidak akan puas dengan hal itu, tetapi saya tidak bisa memunafikan hal-hal yang semacam ini. Di Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu atau Yahweh itu adalah juru selamat, maka di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus itu adalah juru selamat, maka bagi kami itu adalah Yesus itu adalah Allah sendiri dalam kealahannya. Oke, yang berikutnya ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-43, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi banyak sekali itu Bang Zuma, nanti untuk bisa dikonfirmasi, catat aja Bang Zuma terkait dengan Yesaya 43 ayat ayat 1 sampai 28. Di situ banyak sekali terkait dengan hal-hal yang berbicara tentang Kristus. Dan juga nanti kita lihat di dalam pasal 44, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, dan tidak ada selain daripadaku. Dan hal itu nanti dikonfirmasi di dalam diri Yesus. Kayak Yesus itu dia adalah yang terdahulu dan dia juga yang terkemudian. Itulah sebabnya kami memanggil Yesus itu adalah Allah. Nah, berbicara tentang kebangkitan yang dimaksudkan oleh Bang Zuma tadi, itu adalah proses dalam cerita di mana di dalam perjanjian lama yang secara eksplisit itu tidak tertulis, Bang Zuma. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya pertanggungjawabkan dengan itu. Meskipun kamu paksa saya, dan itu saya sudah katakan tidak tercatat. Tidak ada yang maksa, Pak. Tidak ada yang maksa. Oke, baik. Cukup ya. Ya. Oke, silakan Bang Zuma ditanggapi. Oke, baik. Jadi gini Bung, ini sebenarnya adalah ujian tentang kebenaran Kristen. Apakah Yesus itu meninggalkan dunia melalui proses penyaliban dulu? Atau dia adalah Nabi Isa yang kemudian dituliskan di dalam Al-Quran, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah kemudian mengangkat beliau langsung terangkat ke langit. Ketika diterangkan kemudian dalam Al-Quran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru.
Jadi Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika terancam kemudian oleh orang-orang yang menyangkal dirinya, yang kufur ingkar kepada dirinya, ketika digiring kemudian untuk disalibkan, Nabi Isa seketika itu terangkat ke langit. Itu diterangkan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 dan juga surah An-Nisa ayat 158. Nah sekarang kita kembali kepada pernyataan Yesus yang Anda mengatakan tidak ada tertulis. Berarti Anda masih perlu belajar. Maaf, saya harus mengatakan begitu. Ya, kita tidak cari kalah menang, tapi kita saling memberi edukasi. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia akan pergi sebagaimana yang tertulis tentang dia. Iblis ketika mencoba Yesus dalam Matius 4 nomor 6, ada tertulis. Nah, itu iblis. Ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau betul adalah anak Elohim, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Ketika kita mencari data itu, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Apa yang tertuang di dalam di Mazmur 91? Di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kemudian menjemput Yesus agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Mazmur 91 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Elohim untuk datang kemudian menyelamatkan anaknya, untuk menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Lalu Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti Yesus sudah tertulis bahwa kepergiannya meninggalkan dunia ini tidak melalui kematian, tetapi langsung terangkat oleh karena malaikat datang menatang Yesus di tangannya. Engkau hanya menonton orang-orang fasik. Engkau menyaksikan kemudian orang-orang fasik. Engkau melihat pembalasan Tuhan kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang fasik ini Anda bisa baca dalam Amsal 17 nomor 23. Dijelaskan orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus ya, yang ada di tengah-tengah mereka, jelas yang menerima suap adalah Yudas Iskariot. Dan Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, ada tertulis tentang anak manusia seperti apa dia akan pergi meninggalkan dunia. Ternyata tertulisnya jelas sekali di Mazmur 91. Itu adalah nubuatan untuk Yesus bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan beliau. Dia hanya menonton orang-orang fasik yang telah melaporkan dia, mengkhianati dia, dan Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Aku Tuhan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke sisiku. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kemudian mutahhiruka, ada kemudian Tuhan membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang mengkhianati dia, dari orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menyalibkan dirinya. Allah mengangkatnya dan tertulis di dalam Mazmur 91. Ini yang Yesus katakan. Kalau Anda mengatakan tidak tertulis, Anda keliru. Tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Pendeta, giliran Anda menyangga to the point. Kok to the point? Dia bisa ini menjelaskan dengan ini. Iya nggak Pak, silakan. Gini loh Bang Hos, ini kok gitu ya kiranya ya. Jangan digituin ya. Saya juga punya waktu-waktu yang sama seperti panjangnya Bang Zuma ya. Jadi gitu. Saya juga bisa lihat di sini waktunya soalnya. Oke, terima kasih untuk Bang Hos. Jadi ternyata Bang Zuma ini saya tadi menganggap bahwa Bang Zuma ini konsisten pada pertanyaannya yang mengatakan, coba di mana di dalam kitab suci itu yang terkait dengan kebangkitan Yesus dinubuatkan atau dituliskan secara eksplisit. Nah, saya pikir itu yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Tetapi ternyata dia membawa kepada saya bagaimana roti ini. Kalau seperti itu Bang Zuma, ya makanya saya beberapa bagian tadi saya berikan itu tentang 43 itu. Kalau itu yang kamu maksudkan, ya artinya tentang nubuatan-nubuatan secara umum tentang Yesus Kristus di dalam
Perjanjian Lama, ya saya bisa menghadirkannya. Tetapi kalau kamu tadi yang kamu tanyakan tadi terkait dengan kebangkitan secara khusus, nah apalagi kamu kutip Matius 26 ayat 24 yang menurut saya sudah lihat di situ tentang ambillah makanan inilah tubuhku, saya nggak tahu apa hubungannya. Nah tetapi ya sudahlah, saya merasa bahwa ini miskomunikasi saya terkait dengan pertanyaan Bang Zuma. Mungkin saya yang salah terkait dengan pertanyaan itu. Lalu kemudian kamu hubungkan dengan yang dimana terkait dengan roti yang di dalam perjanjian lama. Saya bilang itu nggak ada hubungannya sebenarnya di sana itu, dan itu yang kamu buktikan dan kamu jadikan sebagai rujukan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nah, jadi menurut saya kurang paham alur dari pemikiranmu sehingga kamu menanyakan itu. Satu yang kamu tanyakan, satu kamu tanyakan sesuatu lalu kamu jawab sesuatu dan perjawabannya itu tidak tepat dengan pertanyaanmu sendiri, dan kamu melemparkan kepada saya untuk bertanya tentang sesuatu yang menurut saya sudah jawab, dan justru kamu ambil jawaban yang lain, kamu anggap itu jawaban yang benar. Nah ini sesuatu yang saya katakan ya sudahlah, kita lewatkan hal itu. Tapi ada beberapa tadi yang saya simpulkan dari perbedaan kita antara Isa dan Yesus itu. Yang pertama tadi kamu katakan bahwa ibunda menurut Al-Quran ibunda daripada siapa? Isa Al-Masih itu dituduh pezina menurut Al-Quran, tetapi bagi kami tidak ada seperti itu. Itu juga satu perbedaan. Dan bahkan kalau saya baca di dalam Al-Quran bahwa Isa itu lahir dari perawan Maria atau suci tanpa ayah dan ibu. Jadi artinya sebenarnya argumentasi itu tidak mendukung daripada apa yang Bang Zuma sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang tadi Bang Zuma katakan berkata tentang Injil itu terkait dengan Al-Quran. Jangan ditanyakan kepada kami Injil itu, karena tanyakan kepada orang Yahudi. Tentunya Bang Zuma baca lagi Al-Quran di mana dikatakan di situ bahwa seharusnya orang-orang Islam harus bertanya kepada orang-orang yang ahli kitab terdahulu. Dan itu pasti ada kitabnya. Jadi kalau tidak ada sekarang dari umat Islam, lalu bagaimana dia mengklaim-klaim sesuatu yang tidak ada itu untuk menjadi ada? Apakah karena itu wahyu? Ya mungkin nanti itu pembicaraan berikutnya. Nah itu yang saya memang dalam hal ini saya tidak terlalu banyak, karena antara pertanyaan berbeda dengan apa yang diharapkan, lalu dijawab dengan jawaban yang berbeda oleh si penanya. Saya pikir biarkan penanya yang menjawabnya sendiri berdasarkan cara berpikir penanya. Terima kasih untuk hal itu. Oke ya. Saya tanggapi ya, saya luruskan kembali ya teman-teman. Pak moderator tentunya biar inilah kita fair, nggak usah diluruskan seperti apa. Saya rasa itu sesuatu biar Bang Zuma yang luruskan kalau meluruskan. Oke. Gitu ya. Okay. Apa diberi waktu ke Bang Zuma meluruskan, boleh? Iya, Bang Hadi. Tentunya nanti saya akan tanggapi Pak, karena Oke, tadi boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan. atau kita kita stop untuk tanya jawabnya, kita berikan kesempatan kepada pihak Islam dan pihak Kristen untuk bertanya. Gitu aja Bang, satu saja ya. Tapi Bang Zuma masih bisa, nanti Anda kembali ke Anda. Bang Zuma sekali lagi, baru kembali ke Anda terakhir. Kita akan diskusi berikutnya Bang, supaya lebih, ini sudah 10:30 karena Oke. saya Kita maklumi aja Bang Zuma. Oke ya. Oke. Oke, satu-satu aja ya untuk Ya, yang baik. lain. Nanti kita kesimpulan nanti di akhir sesi. Silakan ke ini ya, Asmara Loka diberikan kesempatan kepada audiens, satu dari Kristen atau dua dari Kristen, dua dari Muslim. Baik. Untuk bertanya kepada kedua narasumber. Silakan. Ya, Saya daftar terima pertama. Terima kasih Wahandi Salabes. Terima kasih sudah diambil alih untuk dasar debatnya Wahandi Salabes, karena tadi permintaan dari kami MPJ Jatim langsung. Terima kasih juga untuk Pak Christian Teologi, dan terima kasih untuk Bang Zuma. Baik, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan dari saudara Muslim 2 orang ya, Om Handi, atau satu aja? Muslim, dua Kristen lah. Kan ada dua tamu ini, kita Kristen ya. Satu-satu aja Bang. Nanti kita satu-satu. supaya nggak seru kalau sudah habis semua materinya nanti Bang. Satu-satu Oke, aja. baik. Izinkan saya mempersilahkan dulu dari
saudara-saudara Muslim dari pihak Muslim yaitu Om Hadi Salebes. Oh, kalau satu jangan saya, Pak Ardiansa atau Pak Desugi. Kemananya ini katanya? Aduh, baik Bang Ardi atau Pak Desugi Kristologi atau mungkin Om Hadi? Monggo, siap. Saya yang paling muda di sini, saya persilakan guru-guru saya. Silakan. Baik, sekali lagi mau Om Sugi Kristologi atau Om Handi Salebes? Saya izin dulu kepada guru saya, Pak Desugi. Oke, Om Sugi Kristologi monitor. Om Sugi mungkin menjauh dari perangkat. Om Handi mau diambil alih saja atau gimana? Langsung, saya bertanya Oke, kedua baik. narasumber ya, sesuai dengan topik. Antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan sederhana. Menurut Anda berdua, apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kalau tidak ada, siapa yang dibunuh dan siapa dan terlibat dalam pembunuhan itu? Kedua pembicara, silakan, siapa aja yang memulai. Moderator diatur. Oke, baik. Terima kasih. Karena pertanyaannya dari saudara Islam, kita harus tetap fair. Saya persilahkan dulu untuk Pak Christian Teologi menjawab pertanyaan dari Om Handi. Silahkan. Permisi Bapak, masih di mute Bapak. Bapak Christian Teologi. Oke, mungkin hanya 10 kata saya menjawab pertanyaan dari Pak Bang Hadi. Saya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan diskusi kita hari ini terkait dengan pertanyaan Bapak. Jadi saya tidak mau menjawab. Terima kasih. Bagi Pak. Gimana Om? Gak apa-apa, Banyuma yang jawab. Apa Oke, pertanyaannya Bang silakan. Andi? Bang Zuma. Pertanyaannya adalah, ini topik loh ya, antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, siapa yang menghendaki kematian Yesus di tiang salib? Silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada oknum yang datang kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam kemudian seketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, pengingkar-pengingkar beliau, kemudian Allah mengangkat beliau langsung ke langit. Itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak bersalah itu yang menjadi korban. Nggak ada, kemudian tak ada sama sekali, kecuali kasus yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji beliau dengan meminta anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Itu pun hanya ujian. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mempersembahkan anaknya, kemudian Allah menggantikan dengan hewan. Nggak ada kemudian. Bukan diperintahkan untuk menebus dosa Ibrahim dengan menggunakan tumbal anaknya, enggak. Tapi semata-mata diuji keimanannya. Apakah orang ini ikhlas memberikan anak sematawayang ini kepadaku atau tidak. Dan ternyata Nabi Ibrahim ikhlas. Dengan keikhlasan beliau kemudian Allah menggantikan anaknya dengan hewan. Nah, itu yang terjadi. Kalau dikatakan bahwa menggantikan diperintahkan orang bersalah, orang benar untuk dibunuh, itu nggak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Itu hanya ada di dalam kitabnya orang Kristen. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ketika kemudian mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak menyalibkan dan mereka tidak membunuh, melainkan mereka diangkat. Beliau diangkat Nabi Isa, dan yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan saya katakan orang yang diserupakan inilah yang kemudian yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Demikian. Ya, karena pertanyaan saya Bang Juma nggak dijawab oleh Pak Christian. Kalau begitu, siapa yang menghendaki, siapa yang skenario, sehingga teman kita ini Pak Christian meyakini kalau Yesus itu dibunuh. Ini skenario siapa? Silakan. Oke. Kenapa saya
Sebentar Bang Zuma. Sebentar Bang Zuma. Ini pertanyaan di level kedua daripada si penanya, karena dari pertama dia mengatakan Bapak tadi. Christian Teologi, sebentar. Tunggu Tadi dulu, Bapak sudah karena ini menjawab harus pertanyaannya. diluruskan dulu. Harus diluruskan dulu ini. Sebentar. Coba saya koordinasikan dulu. Om Handi, gimana Om mau mendengarkan dari Pak Christian? Udah Bapak terusin belum- aja itu pertanyaannya. Lanjut. Tadi pertanyaannya saya masih belum ini. Pertanyaannya tadi, apakah Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak berdosa? Itu. Tapi kedua kali ketika ke Bang Zuma, dia mengaitkan dengan Isa dan Yesus. Itu sesuatu pertanyaan yang menurut saya nggak jelas. Kalau itu dipertahankan, kalau Ya Pak Pendeta kalau nggak jelas nggak Bagi apa-apa. saya nggak usah jelas. dijawab. Bukan dengan Isa. Bagi saya Nah, jelas Yesus sekali. Kristus. Saya rasa host justru ini. Saya ya sudahlah, silakan. Ya silakan Bang Zuma, teruskan Bang Zuma. Tidak Oke. masalah bagi saya. Saya hanya Baik. klarifikasi aja. Baik. Oke. Jadi ketika ditanya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada data dan Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita sebagai apologet, maka dua arah yang harus dipahami di sini. Apa itu? Bagaimana kemudian ketika Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat hanya kepadanya dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian mereka ingkar. Mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Dengan keingkaran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah menggantikannya dengan orang yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa. Nah, sekarang permasalahannya muncul ketika kita berhadapan dengan orang-orang Kristen. Makanya tadi saya bertanya di dalam Matius 26 nomor 24, tapi saya heran dengan saudara Kristen. Kenapa ada darah dan daging di situ? Itu nggak ada, Pak. Matius 26 nomor 24 itu tidak terkait dengan darah. Di situ Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi seperti yang sudah tertulis. Artinya Yesus ini, Nabi Isa ini, kalau sudah ada yang tertulis tentang dirinya, bukan masalah kebangkitan, tidak. Maksudnya, apakah Yesus ini terangkat langsung ke langit, atau Yesus ini melalui proses kematian dulu? Itu yang dimaksud oleh Matius 26 nomor 24. Kalau Anda mengatakan Yesus harus mati disalibkan dulu baru naik ke langit, ke surga, mana tertulisnya? Nggak ada kan? Tak ada. Tapi kalau dikatakan dia langsung terangkat ke langit, tertulisnya ada. Di mana? Mazmur 91. Nomor 9, nomor 8, nomor 11, nomor 12. Artinya Yesus terangkat ke langit tidak melalui proses penyaliban. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan data-data itu. Di mana Al-Quran mengatakan, Inni mutawaffika, aku mengangkat engkau, aku mengambilmu dan mengangkat engkau. Warafi'uka ilayya. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran, Nabi Isa tidak disalibkan tetapi langsung terangkat ke langit, tertulis jelas di dalam Mazmur 91. Itu yang dimaksud, Bang. Makanya saya katakan ketika Yesus mengatakan anak manusia memang harus meninggalkan dunia, harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, apa yang tertulis tentang dia? Apakah ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Mesias akan mati, dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga? Tertulis di mana? Tak ada. Ternyata yang tertulis dia langsung terangkat. Dan itu tertuliskan kemudian di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 158 dan surah Ali Imran nomor ayat 55. Jelas sekali. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan itu, karena tidak ada tertulis tentang penyaliban dulu baru terangkat. Itu tidak ada. Itu muncul hanya di tengah-tengah orang Romawi saja, orang-orang Kristen. Lalu kemudian di mana lagi tertulisnya tentang apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Isqalallahu ya Isa bin Maryam, ya Isa, inni mutawaffika. Itu tertulis di mana? Amsal 11 nomor 8, Pak. Tertulis di mana yang diterangkan oleh Al-Quran? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina taba'uk. Itu tertulis di mana? Amsal 21 nomor 18, Pak. Itu yang tertulis. Makanya sebagai objek, sebagai pondasi untuk menentukan Islam atau Kristen yang salah, lihat Matius 26 nomor 24. Apa
Apa yang tertulis tentang Nabi Isa? Apa yang tertulis tentang Yesus? Ternyata yang tertulis tentang Yesus adalah Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apalagi Ulangan 21 nomor 23. Apalagi Ulangan 27 nomor 25. Apalagi tertulis di Mazmur 91, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8. Itulah yang tertulis tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bukan, Bang Zuma keliru. Oke, sekarang tunjukkan tertulis di mana cara Nabi Isa, cara Yesus akan terangkat ke langit. Jangan Anda bawa surat-surat perjanjian baru, karena sudah tertulis di situ. Bahasa Yunaninya adalah grapo. Grapo artinya telah tertulis. Ada tertulis, bukan akan ada, bukan akan ditulis, tapi ada tertulis, sudah ada tertulis. Grapo dalam bahasa Yunani berarti harus lari ke perjanjian lama. Nah, Al-Quran mengatakan hal yang sama dengan perjanjian lama tentang Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Tanya berarti ya. Enggak, ke teman Kristen yang bertanya, kan cuma penitanya cuma minta satu. Oke, lanjut. Sorry Pak Christian. Boleh nanya? Telat Pak D. Kecuali Oh, telat ya? Iya. Ya udah, kita beri kesempatan ke saudara Kristen yang mau bertanya. Ada dua nih, Pak Darius sama Pak Pobi dan Ada 3, mohon maaf, ada 3. ada 3. Siapa nih yang mau mewakili Kristen bertanya? Kalau bisa pertanyaannya kedua narasumber kayak pertanyaan saya gitu loh. Saya mau bertanya. Aduh, kecil suaranya. Kabar. Silakan Pak. Tanya kecil. Oke. Saya mau bertanya kepada narasumber dan juga lebih utamanya ke Bang Zuma. Sedikit saya bertanya. Yang pertama mengenai Matius 26 ayat 24 dan Mazmur 91. Sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit menjelaskan sebelum saya bertanya. Ini Anda Mazmur nggak ada kesempatan 91. menjelaskan Bang. Kesempatan Anda bertanya aja. Anda bukan Oke. narasumber. Mazmur 91 dan Matius 24, saya masih bertanya. Ini kan dua teks yang saya mau bertanya, ya. Oke. Mazmur 91 dan Matius 26 24 ini konteks yang sangat berbeda sekali. Tapi di sini kenapa Bang Zuma memaksakan untuk jadi satu, itu tentang pengangkatan. Matius 26 ayat 24 itu berbicara tentang pasca perjamuan Yesus sebelum dia mati. Pertanyaannya Pak, bertanya Pak. Oke, bentar dulu. Sedangkan Mazmur 91 itu doa Musa. Lalu bagaimana Anda bisa kawinkan jadi satu? Menjadi satu tentang kenaikan Yesus. Sekali lagi Pak, saya tegur pertanyaannya Pak. Oke, saya bertanya lagi. Di mana di Mazmur 91 tertulis Yesus atau Isa di situ ada terangkat? Sebutkan. Oke, baik. Cukup. Kita lihat di dalam Matius 4 nomor 6, Pak. Ketika Tuhan Anda dicobai oleh setan, setan menggendong atau membawa Yesus ke bait suci, bumbungan di atas di menara. Lalu setannya mengatakan, ada tertulis tentang engkau, jika engkau adalah anak, jatuhkan dirimu ke bawah. Masya Allah, syukran. Yang mamanya anak-anak. Masya Allah. Jadi diterangkan di dalam Matius 4 nomor 6, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tidak tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu? Ada nggak tertulis? Ada. Di mana? Mazmur 91. Anda beriman enggak kalau Yesus itu anak Allah? Beriman. Berarti Mazmur 91 Anda harus imani bahwa itu untuk Yesus. Sedangkan Yesus mengaku di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Yesus akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus. Anak Tuhan akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang anak Tuhan.
Di mana tertulis tentang anak Tuhan, tentang kepergiannya? Ternyata tertulis di Mazmur 91, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menantang Yesus di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Selesai kan? Nah, kalau Anda menolak itu, Anda mengatakan, oh tidak. Salah. Yesus harus melalui mati dulu. Oke, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Di mana tertulis anak Tuhan harus mati dulu di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Itu tertulis di mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Satu Kristen sedunia Anda suruh tunjukkan kepada saya, tidak akan pernah bisa ditunjukkan. Kecuali buat kitab baru. Demikian, Pak. Oke, cukup ya. Ini kita penanya nggak boleh menyanggah loh ya. Tadi saya nggak pernah nyangka pertanyaan. Cukup ya. Pak Pendeta masih bisa nggak tambah satu-satu lagi Pak Pendeta? Pak Christian, sorry Pak Christian, boleh nggak? Boleh lah, Boleh ya. Oke, baik. Kalau boleh. Terima kasih ke Muslim lagi dulu ya. Bukan saya yang jawab, Pak. Bukan saya yang jawab itu tuh. Jadi begini, Pak. Dari apa yang kita tanya itu kan, satu yang ditanya, satu yang dijawab. Ditanya ini, jawab itu, saya rasa saya nggak tertarik dengan itu. Jadi kita cukupkan aja, sudahi saja untuk ini supaya gini loh, tidak memberikan kesan. Biarlah nanti penonton yang akan menilai itu. Karena apa yang ditanya Bapak tadi pun itu Bapak sanggah sendiri dan itu jawab sendiri, dan juga dikatakan tadi itu saya pun itu Bapak sanggah sendiri dan itu jawab sendiri, dan juga dikatakan tadi itu saya nggak apa pertanyaan kita. Closing statement. Silakan. Oke, kenapa enggak dari Bang Zuma? Silakan Bang Zuma dulu. Enggak, Bang Zuma tadi yang memulai. Opening, Anda yang mengakhiri untuk closing. Baru Bang Zuma, silakan. Oh, bukan saya tadi yang mulai toh? Bang Zuma yang memulai, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya saudara saya yang telah menonton dan juga terlebih di dalam komat ini. Terima kasih semuanya untuk kesediaannya untuk bisa mendengarkan kita dari apa yang kita sampaikan. Semoga hal ini mengedukasi kita, dan saya sih berharap setiap apa yang disampaikan tadi juga bisa dikonfirmasi oleh teman-teman seperti apa yang ada di dalam iman saudara-saudara. Tapi saya mengatakan bahwa pada kesimpulan saya bahwa Isa di dalam Al-Quran sebagaimana yang dipresentasikan oleh Bang Zuma itu sangat jauh perbedaannya dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab yang kami percaya. Nah, oleh sebab itu berdasarkan presentasi Bang Zuma, dan dia juga telah membuktikan beberapa ayat Alkitab terkait dengan kebenaran Alkitab itu sendiri, dan saya berterima kasih hal itu meskipun di balik itu dia menunjukkan untuk penolakannya, tetapi bagi saya tidak masalah karena ini hanya miss dalam menanyakan sesuatu dan menjawab sesuatu. Saya merasa dalam hal dialog seperti itu hal-hal yang biasa. Tetapi saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi itulah iman kami. Semoga di kemudian hari hal ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan karena kita sudah memberikan sebuah statement terkait dengan keyakinan kita. Yesus itu adalah keyakinan kami. Bagi orang yang tidak mengimaninya, itu sesuatu hal yang wajar. Memang tidak harus kita sama untuk mengimaninya karena kita punya kitab masing-masing. Oleh karena itu, hal ini silaturahmi dalam dunia akademik itu semakin tererat, semakin bagus, semakin baik dengan adanya hal yang semacam ini. Tapi satu hal yang saya harapkan, biarlah konsisten dalam setiap argumentasi dan juga bukan hanya mengklaim, hanya asumsi terkait dengan tuduhan-tuduhan kita terhadap kitab suci orang lain yang mengatakan palsu seperti ini, di mana, tetapi itu akan nanti membuat kita justru terjebak pada pernyataan demikian. Semoga akademisi kita ini semakin membaik dan generasi kita akan mencontohkan bagaimana cara berakademisi dengan baik. Itulah sebab saya tidak pernah menjelekkan dan tidak pernah menambah mengurangi Al-Quran itu, dan juga saya tidak mengatakan itu palsu.
Karena bagi saya, untuk apa saya katakan palsu? Kalau itu adalah asli, ya sudah, itu asli. Tetapi masalahnya, apakah saya percaya yang dianggap itu asli atau tidak? Karena buku tulis juga asli, dongeng juga ditulis dengan buku asli. Verifikasi tentang kebenaran itu didasarkan pada historis, didasarkan pada apa yang tertulis, apa yang tertuang, bukan karena klaim itu ditambah atau dikurangi. Itu tidak ada narasi seperti itu karena tidak ada pembanding terhadap itu. Begitu juga cerita tentang Isa di dalamnya. Itu hanya omong kosong kalau menurut saya dalam bahasa yang sederhananya. Karena saya memahami di dunia akademi tidak ada omong kosong seperti itu ketika kita mengatakan sesuatu. Saya mengasihi saudara saya yang beragama Islam, terutama Bang Zuma. Terima kasih banget atas diskusi kita hari ini, sangat santun sekali. Dan terima kasih supaya ke depan kita bisa bersilaturahmi di dalam dunia akademi untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Silakan ke Bang Nyoma kalau statement sesuai dengan topik Isa dan Yesus. Silakan. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, artinya kita berbicara mengenai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Artinya kejadian itu sudah pernah terjadi. Kalau kejadian itu sudah pernah terjadi, berarti tolak ukurnya kemudian adalah keadaan yang ada saat sekarang. Berarti tolak ukurnya kemudian terkait dengan cerminan yang tertuang di dalam sebuah kitab. Al-Quran menjelaskan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi di situ diterangkan, wahai Isa, karena sudah melihat kenyataan ada orang-orang yang menyembah kepada manusia yang datang kepada Bani Israel. Maka kemudian Allah bertanya, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian mengajarkan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekiranya aku mengajarkan, pastilah engkau mengetahui, sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Apa yang aku katakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu keadaan. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa dan berbicara mengenai Yesus, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, di situ diterangkan Isa alaihissalam digantikan oknum lain. Karena Nabi Isa ini adalah orang yang jujur, Nabi Isa ini adalah orang yang benar. Dan dikatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, orang fasik menggantikan orang yang jujur, pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Al-Quran tidak keliru menerangkan itu kemudian. Lalu terjadi perselisih paham di antara orang-orang Yahudi yang menyalibkan kemudian. Itu terekam di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, dan lagi-lagi kisah para Rasul 25 nomor 19. Benar tertulis di sana ada perselisihan paham, dan sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen berselisih paham tentang yang bernama Yesus. Orang Yahudi mengatakan dia adalah anak haram, orang Kristen mengatakan dia adalah orang yang terkutuk. Mereka berselisih paham kemudian. Lalu di dalam surah Al-Maidah ayat 117 diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Al-Maidah ayat 117, di situ diterangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu menjadi saksi kepada Bani Israel kemudian. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 juga demikian. Nabi Isa alaihissalam menjadi saksi kepada orang-orang yang ada pada zaman itu kelak. Dan ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8, Yesus hanya menonton, Yesus hanya melihat. Berarti dia menjadi saksi kemudian kan apa yang terjadi.
Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika Anda berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, ya saya bingung. Yesus yang Anda maksud itu siapa? Karena datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, hidup tanpa ayah, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat, itu adalah Nabi kami. Kami sebut Nabi Isa alaihissalam, Rasul kepada Bani Israel. Kristen ini siapa? Kristen bukan Bani Israel. Jadi ketika Islam muncul mengatakan tentang Nabi Isa, berarti Islam menyatakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ketika kemudian Kristen muncul mengatakan Yesus ini adalah jelmaan Tuhannya Bani Israel. Emang ada? Yesus ini adalah korban yang dijadikan sebagai tebusan untuk dosa-dosa manusia. Emang ada di tuan rumahnya di Bani Israel? Kan tak ada. Tak ada Tuhan yang menjadi manusia di Bani Israel. Tak ada Tuhan kemudian yang mati bangkit pada hari ketiga di Bani Israel. Kemudian tiada Tuhan yang bernama Yesus di Bani Israel. Itu tak ada. Tapi kalau berbicara mengenai Nabi Isa, orang-orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Yahudi menyebutnya Yeshua Hamasiah, dan dia disebut sebagai Al-Masih. Kami memahaminya sebagai Al-Masih, Kristen memahaminya sebagai Kristus. Tapi faktanya Kristen menganggapnya sebagai Tuhan. Sementara Yahudi dan Islam ketika berbicara mengenai Mesias, berbicara mengenai Al-Masih, berbicara mengenai Nabi dan Rasul, bukan berbicara mengenai Tuhan. Ya, saya kira begitu, teman-teman. Saya juga minta maaf kepada saudara Kristen kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga kepada Kristen dimanapun berada mendengarkan dialog ini. Saya hanya berusaha kemudian untuk bagaimana menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab saudara, karena Al-Quran bercerita tentang kitab saudara, bercerita tentang orang-orang kafir. Apa kafir itu? Orang yang menutup diri kepada Nabi Isa, orang yang menutup diri kepada para nabi, menutup diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah saudara-saudara saya Kristen. Saya kira demikian ya. Ini PR bagi kita semua, termasuk saya barangkali. Matius 24 dan Matius 26 nomor 24 itu tertulis di mana? Kalau bukan di Mazmur 91, maka maksud Yesus tertulis di mana, ini yang harus kita cari. Mungkin ada di kitab-kitabnya orang Buddha atau Hindu dan seterusnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Christian, sebentar. Nanti ada statement para apologet dan para pendengar di sini. Pak Christian, kita agendakan nanti pada pertemuan berikutnya. Silakan koordinasi dengan API Jawa Timur. Untuk itu kita beri apresiasi kepada API Jawa Timur. Thank you brother semua di API Jawa Timur. Semangat. Bang Andi, digilir ke API wilayah yang lain Bang Andi, biar sama-sama besar Bang Andi. Enggak, beliau API, iya ya, kalau untuk ini API Jawa Timur, nanti kita cari sumber lain untuk API yang lain Pak De, kan gitu. Oh, baik gitu. ya. Silakan para apologet atau akademisi di sini supaya adil, siapa yang memberikan statement apapun itu sesuai topik dan tentu yang santuy, tidak menyinggung perasaan oleh siapapun. Izin ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nih mulai dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Entar dulu ada hostnya mau bicara, silakan. Sorry Sorry, kalau ada statement dari yang lain, boleh saya turun ya. Nggak apa-apa, sini aja udah cukup. Jadi saya turun ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kan udah selesai acaranya. Iya Pak, mungkin satu statement dari saya, ini Perha Istar akun ya. Entar dulu Gus. Sorry. Ya, jadi kalau Pak Christian mau mendengarkan boleh, kalau enggak apa-apa Anda turun. Nanti kalau nanti ingin diskusi season kedua dibicarakan di belakang layar oleh API Jawa Timur. Gitu Pak Pendeta. Pak Christian. Pikirkan Bang ya. Oke, terima kasih untuk Bang semua. Terima kasih ya. Ya, Bang. Oke, semuanya Bang Adriansyah semua dari program dari API Jatim sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Christian Teologi. Sehat selalu dan semoga kedepannya bisa kembali diskusi dengan kami, dengan mediator API Jatim dan juga yang lain-lain. Terima kasih. Oke, kita maju ke statement. Izinkan saya bentar.
Oke. Jangan Nunggu dari dikasih nanti nanti Pak belum De. dapat Ini kebagian. siapa? Ya nanti ini mau siapa dikasih dulu? Pak De. Aduh, nanti dikasih. Jadi satu-satu silakan Pak De dulu statementnya menanggapi diskusi tadi topiknya Isa dan Yesus. Silakan Pak De. Oke. Baik ya, terima kasih dikasih kesempatan. Jadi bagi saya, menurut saya, kalau Yesus dan Isa mau dikontrakan, ini menurut saya sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena Isa itu cerita di dalam Al-Quran, Yesus cerita di dalam Bible. Kitab suci dengan kitab suci tidak bisa dikontrakan, nggak bisa diadu. Karena kalau sudah berbicara tentang kitab suci, itu nanti kembalinya ke iman. Menurut imanku seperti ini dalam Quran, menurut iman kalian begini di dalam Bible. Ya, jadi kalau mau tetap dipaksakan mau diadu, hadirkan pihak ketiga yang netral dia. Nah, seperti itu. Nah, jangankan Bible mau dikontrakan dengan Quran, Bible dengan Bible sendiri ketika saya baca itu sudah kontra. Antara penulis Lukas dan Matius kontra dia. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran tanpa membandingkan dengan cerita yang lain, kita tidak menemukan perselisihan antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tetapi ketika saya baca di dalam kitabnya orang Kristen, saya baca silsilahnya Yesus menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Sementara menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Ini kontradiksi. Kenapa saya katakan kontradiksi? Sebab tidak mungkin satu orang laki-laki mempunyai dua orang kakek dari satu ayah. Orang Kristen akan menjawab, oh Lukas itu menurut garis keturunan Maria. Kalau itu menurut garis keturunan Maria lebih kacau lagi. Kenapa? Karena nanti akhirnya menantu masuk ke silsilah mertua. Ini bagaimana bisa terjadi menantu masuk silsilah mertua? Itu nggak bisa terjadi, bos. Ya, jadi sebenarnya Bible itu bermasalah di antara ayat-ayatnya itu sendiri. Al-Quran clear, tidak ada masalah di antara ayat-ayatnya itu sendiri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Sekarang adik Koris kan belakangan. Ya, kita sekretaris umum dulu nih. Pak Ardiansyah komentar mengenai diskusi tadi Isa dan Yesus. Silakan. Baik, terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya semua, Gurunda Zuma, Gurunda Andi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. telat. Yang pertama saya ingin ucapkan selamat buat Api Jatim yang berhasil mempertemukan Gurunda Zuma bersama dengan Julitinus Harefa, seorang dosen dari teolog. Selamat dari Api Jatim, sukses penyelenggaraannya yang menonton 4,4 juta. 4,4 Mana aplausnya? juta. Mana aplausnya? Aplaus dong. Mana tepuk tangannya? Telat lupanya. Oke, terima kasih Api Jatim, terima kasih Gurunda Zuma, Bang Handi dan teman-teman ustadz-ustadzku yang lain sudah mendukung acara ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwasanya diskusi antara Gurunda Zuma dengan seorang dosen teologi, Master of Teologi, kita bisa buktikan yang mana yang sebetulnya layak disebut dosen. Yang mana yang sebetulnya layak disebut sebagai dosen. Di sini teman-teman semuanya, sebetulnya saya sendiri sebagai seorang akademisi layak menyebut Gurunda Zuma sebagai seorang profesor dalam bidang Bible. Oke, terus Profesor. Bukan cuman Master of Teologi ya, bukan cuman Philosophy of Doctor, tapi profesor. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Gurunda Zuma, banyak sekali keilmuan yang kita dapatkan dari antum. Teman-teman di bawah juga insya Allah sangat setuju dengan narasi-narasi antum Gurunda Zuma. Semoga Allah memberkahi Gurunda Zuma, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Gurunda Zuma, Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga yang terakhir, teman-teman di bawah minta tolong
tolong yang belum follow akun Api Jatim nih di atas saya ini, tolong segera di follow dengan cara diikutin. Nah gitu kan caranya kan, diklik gitu kan. Minta tolong teman-teman ya. Oke, thank you, gitu aja yang bisa saya sampaikan Bang Handi, Gurunda Zuma. Saya izin nyimak, lanjut kepada guru-guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku hanya sebagai master seremoni. Ya, Adek Kores lagi, silakan Adek Kores. Sebentar Om Handi, izinkan saya menyapa Kang Dito dulu yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda Bang Juma. Masya Allah. Untuk informasi saja Gurunda, beliau yang tadi itu sudah dengan muridnya Gurunda ini sudah 2 kali. Tetapi yang terakhir untuk hal kitab suci itu akhirnya beliau tidak mau. Tapi alhamdulillah saya mengikuti di bawah, ini benar-benar mutlak, udah kalah telak, udah knockout ya. Kalau dibilang dari sudut pandang akademis yang saya perhatikan, 2 kali dengan saya mendapatkan kesimpulan bahwa Pak Christian tadi atau Pak Julistinus sering mengalami misleading atau misunderstanding atas sanggahan atau mungkin pertanyaan itu yang tidak dijawab oleh beliau. Nah ini kesannya menurut saya wah jauh lah levelnya dengan Gurunda, maksud saya seperti itu. Tapi banyak juga ilmu tadi yang saya kutip terkait dengan seperti yang dikutip di surat An-Nisa 157. Kalau saya baru menemukan ayat itu di Mazmur pasal 91 ayat 9 dan 10. Masya Allah, barakallah, ini ilmu baru buat saya Gurunda. Sehat selalu, itu saja. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, 890. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kang Dito. Mohon maaf sekali Bang Gores, tadi kelewat lagi. Bang Gores, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pertama mengucapkan dulu Mumtaz Api Jatim telah perdana ya, berarti dari seluruh DPW berhasil menyajikan dialog dengan resmi secara online, dan pendialognya pun berkualitas karena mempunyai title, entah itu pendeta atau dosen, dan disajikan secara santun tanpa rusuh. Alhamdulillah, kami nantikan Api Jatim sajian-sajian dialog lintas iman berkualitasnya berikutnya. Mantap. Dan Gurunda terutama barakallahu fikum untuk ilmunya yang mengaitkan antara ternyata Kristus itu di perjanjian baru ada 2, dan juga mengenai siapa yang disalibkan ke depannya, itu mantap sekali Gurunda. Jadi ikhwan, support terus Gurunda, jaga kesehatannya, ingatkan tidur sebagaimana Bang Handi mengingatkan Gurunda tidur itu, karena Gurunda lupa tidur. Sip, mantap. Nah sekarang iya Gurundaku. Nah sekarang kita masuk ke seni ad hominem ikhwan. Jadi aku akan membahas pendeta tersebut secara akademis tapi isinya ad hominem. Perhatikan, dalam dunia akademisi kualitas seorang individu itu dibagi menjadi 2 variabel. Pertama ada intelektual, kedua ada kognisi. Apa itu intelektual? Intelektual adalah, Masya Allah, kakak ipar. Alhamdulillah. Ye, bisa makan besok. Ini lagi nyampaikan masih juga nyebut kakak ipar. Lanjut. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi intelektual adalah bagaimana kemampuan kita menangkap informasi yang ada di luar diri kita. Salah. Intelektual adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan informasi yang ada di dalam diri kita. Itu intelektual gitu. Nah sekarang kognisi yang tadi aku salah sebut. Apa itu? Bagaimana cara kita menangkap informasi yang ada di luar diri kita. Nah dari 2 variabel ini aku melihat lawan Gurunda tadi agak sedikit ada kekurangan, ada minus di bagian kognisinya. Beberapa kali lawan debat Gurunda itu tidak mampu mencapai apa yang Gurunda sampaikan, sehingga daripada dia salah dalam mengcounter, sebagai ahli remis yang baik dia mencoba untuk saya tidak menjawab, saya tidak mengerti. Loh kok jawabannya begitu, bukannya pertanyaannya begini. Itu menandakan apa? Kognisinya kurang. Jadi patut dipertanyakan juga. Kalau menurut saya Kores.
Enggak, kalau intelektualnya itu aku salut. Kenapa Ustaz Sugi aku salut? Karena dia ini mampu membuat remis ketika sedang terdesak oleh pertanyaan Gurunda. Nah, di situ. Jadi aku senyum-senyum sendiri ngelihat dia itu. Dia jago bikin remis dengan cara apa? Oh, pertanyaannya ini tidak nyambung dengan topik. Oh, pertanyaannya ini saya tidak mengerti mau dibawa kemana gitu. Jadi dia mengosongkan diri supaya tidak ditekan lebih jauh oleh Gurunda. Nah, di situ seninya ikhwan. Tapi ya mantap lah. Untuk apa ya? Untuk kita yang sering berdialog di sini, hal-hal seperti itu akan mudah terlihat ikhwan. Dan inilah tanggapan aku untuk lawan Gurunda tadi. Lanjut. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi dong, boleh dong saya. Tiap Om Hadi dipersilakan sekali untuk guru saya nih. Masya Allah, silakan Om. Ya, kalau saya to the point, kita bisa menilai yang mana yang asumsi, yang mana by data. Kita bisa menilai mana landasan berpikir berdasarkan kitab suci, mana yang berdasarkan bukan kitab suci. Kita bisa menilai yang mana yang orang jujur, yang mana orang yang munafik. Kita bisa menilai mana orang cerdas, mana yang kurang cerdas. Dan kita bisa menilai yang mana yang menuhankan yang benar, mana yang salah Tuhan. Intinya adalah kita disuguhkan diskusi yang tidak berimbang. Ibarat kata Bang Juma menghadapi murid ini bawel, dijewer dikit-dikit kagak ngerti-ngerti. Itu sih dari saya. Semoga kedepannya lebih baik jangan nekat lawan Bang Juma, karena akan mengalami nasib yang sama dengan yang lain-lain. Kira-kira begitu. Luar biasa. Terima kasih untuk Bang Handi ya. Ya, sedikit. Kalau menurut saya intelektualnya pun kurang. Dia itu hanya pandai berretorika, tapi tidak pandai menyampaikan data. Saya yang tidak pernah kuliah, itu kalau cara debatnya seperti itu jauh di bawah saya. Karena setiap saya membuat argumen, pasti saya kasih data. Di sini saya tidak melihat, ini kok debatnya kayak anak sekolah minggu. Yang saya rasakan seperti itu. Seharusnya dibantah dong yang disampaikan Bang Juma. Oh, itu tidak betul Bang Juma, hantam pakai ayat lain, baru keren. Ini enggak cuma retorika. Juma, kamu kalau begitu kamu salah pemahamanmu. Aduh, itu cuma debat apa ya, cuma pandai memframing orang, bukan bagaimana menyerang argumen. Jangan menyerang pribadi, serang argumennya. Itu baru keren. Begitu Bang Kores. Luar biasa. Sedikit nambahin Ustadz Sugi, bahwasanya saya dulu pernah debat dengan beliau dan hasilnya adalah toko di depan rumah saya itu merasa senang dan gembira. Apa hubungannya? Ya, karena setelah saya debat dengan beliau, saya beli Panadol 3 kg ke toko depannya. Kasih lanjut. Oke. Saya dong, boleh dong. Boleh ya. Iya, silakan. Sebentar. Lanjut Gurunda. Izin saya kondisikan sebentar. Oke. Kenapa Bang Zuma? Oke. Ya, Bang Juma menyampaikan. Kalau saya hanya ingin bercerita gini. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh ibu saya almarhumah ketika saya masih SMP. Dengarkan ceritanya yang gini. Jadi di tengah laut yang menengok kiri kanan itu nggak ada daratan, kemudian di kapal penumpang dalam keadaan genting di tengah laut inilah kemudian ya badai besar datang. Badai besar, semua orang yang ada di atas kapal ini tegang setegang-tegangnya. Tiba-tiba kemudian ada seorang gadis cantik yang jatuh di tengah laut. Ya, pada saat genting seperti ini jatuh seorang penumpang, ya, gadis cantik, sampai kapten kapalnya itu panik sepanik-paniknya. Kata kaptennya, siapapun yang kemudian bisa menyelamatkan anak ini, karena dia masih bernapas, masih berenang meskipun kemudian sudah naik turun ya di laut ini, di laut yang sudah laut lepas ceritanya. Akan saya jadikan dan akan saya berikan apapun yang dia minta. Mau jadikan saya sebagai kapten sekalipun boleh. Ditunjuklah kepada aparat, karena di situ banyak penumpang menggunakan seragam TNI, Polri, ada Brimob dan seterusnya. Ada di antara kalian yang berani? Semua pada geleng kepala.
Kemudian ada anak-anak muda banyak bertato sekaligus ada yang kekar berani. Ada enggak di antara kalian yang berani? Tolong please bantu. Ini reputasi saya hancur kalau anak ini mati, penumpang ini meninggal, kata si kapten. Tiba-tiba dalam keadaan orang lagi saling menatap, tak ada yang berani turun, orang yang usianya sekitar 75 tahun. Orang semua terkesima. Wah, gila orang tua, Masya Allah. Kita ini ada melihat BRIMOB, ada TNI, ada semua sudah pakai baret. Tak ada yang berani di tengah laut seperti ini. Ada orang tua usia 75 tahun kemudian yang turun ke bawah menyelamatkan anak gadis tersebut. Seketika dibuanglah tali ke bawah, buang tali, kemudian disuruh megang orang tua ini sambil dia peluk anak tersebut. Diselamatkan, singkat cerita, diangkat ke atas, ditarik talinya ke atas, dikasih air minum, didudukkan, ditenangkan. Kemudian anak perempuan tadi kemudian diberikan pertolongan pertama sampai beliau siuman dan seterusnya. Kakek ini masih gemetaran, ya maklum dingin kan tengah laut. Ditanyalah oleh kapten, semua orang datang menghampiri kakek itu. Kakek, apa yang kamu mau sekarang? Kamu mau harta apapun tak kasih. Kamu gantikan saya sebagai kapten, silakan. Kamu mau menikahi anak saya, silakan. Kamu menjadikan tabungan saya sebagai tabungan pribadimu, silakan. Kakek itu menolak. Saya tidak mau apa-apa, kata kakek itu. Loh, orang semua heran. Kamu mau harta apapun akan saya kasih. Tidak, aku tidak mau. Kamu mau pangkat, aku tidak mau. Kamu mau wanita, aku juga tidak mau. Terus apa yang kakek mau? Yang aku mau adalah aku ingin cari siapa yang mendorong saya tadi. Kirain nolong, ternyata Inilah yang terjadi dengan saudara kita yang tadi. Siapa sih yang memerintahkan dia berdiskusi dengan saya? Siapa? saya Gurunda. Aduh, kamu siksa anaknya orang. Sama penderitaannya sama orang tua yang jatuh tadi tuh. Bang Juma lucu juga ya. Iya, dia naik. Aku tidak mau harta, aku mau tahu siapa yang mendorong saya tadi tuh. Nah, samalah dengan pendeta tadi tuh. Siapa yang tadinya menyuruh saya berdiskusi dengan Bang Zuma? Aku jadi terketel jadinya. Saya kira gitu ya. Saya sebagai apologet yang sudah lama berkecimpung di dunia apologet, yang saya rasa tadi itu bukan apa ya? Mohon maaf, bukan saya sombong. Bukan lawan kita itu. Belum lulus sebagai anak sekolah minggu buat saya itu masih jauh. Ya, Tadi ada pertanyaan saya sederhana, kok dia nggak bisa jawab ya Bang Juma? Nah, itu dia. Kenapa tuh? Makanya aku bilang, saya mau siapa yang dorong saya tadi. Dia udah disuntik duluan Bang Handi, udah kena SMS duluan dengan Matius 26 nomor 24. Coba Anda lihat, Matius 24 nomor 26 nomor 24. Mana ada di situ minum darah? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu bercerita tentang ada tertulis bagaimana anak manusia itu akan pergi meninggalkan dunia. Malah larinya ke darah dan seterusnya. Itu akibat daripada dia lebih mendengarkan bom-bom, dan ternyata yang dorong itu tadi itu adalah bom-bom yang dorong. Itu tadi melakukan penipuan, makanya saya tegur tadi. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dijawab, engkau adalah Tuhan dan Allah, kata Thomas. Loh, padahal yang dibicarakan adalah Matius 16 ya. Yang menjawab, kemudian Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebenarnya kok dilarikan ke Yohanes 13:13. Gimana orangnya? Parah itu. Tapi sebelumnya ini ada Kang Dito, teman-teman. Gurunda izin mungkin Kang Dito mau memberikan sepatah dua kata-kata ya. Cuman dua patah aja ya, Kang Dito, jangan 3 patah ya. Ya lanjut Kang Dito. Patah-patahin. Biar saya sapa dulu Bang RJF yang baru naik. Boleh Bang Ardi? Boleh lah, masa nggak boleh sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak RJF.
Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Kang Dito baru datang ya? Atau baru naik? Silakan Kang Dito tanggapan manisnya untuk diskusi Bang Zuma dan yang lain-lain. Silakan Kang Dito, saudara tua. Ketawa, saya ketawa megangin perut gara-gara orang tuanya ternyata nyariin siapa yang jorokin. Ternyata begini, karena waktu sesi terakhir dengan saya, Pak Julistinus itu saya jorokin, kenapa dia pakai dalil PPT gitu, Gurunda. Jadi dia nggak pernah buka dalil sama sekali tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Oh ya sahabat-sahabat, kita sapa juga ada makanya anak-anak di bawah, ada beliau Mbak D, barakallahu fi. Oh itu dia beliau. Masya Allah. Terima kasih Mbak D. Bersamaan beliau ada bersama dengan kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah dan kesehatan kepada beliau di seluruh. Amin. Amin. Terima kasih dukungannya. Ada orang tua nyari siapa yang dorong, tertawa enggak Mbak Di? Enggak, aku tadi udah dengerin serius loh, teman-teman udah dengerin serius ini bagus ini ceritanya. Aku pikir gitu. Ternyata poinnya adalah siapa yang dorong. Jadi yang terpikir sama saya kan begini, Bang Ardiansah, tawarin harta nggak mau, kenapa? Orang dia udah mati, udah mau mati, ngapain perlu kekayaan? Ditawarin cewek, iya nggak mau, orang udah letoy. Jadi apa ya kira-kira yang dia mau? Ternyata siapa yang dorong? Masya Allah, ternyata yang dorong Pak Pom tadinya itu. Bang Ardi, Iya, silakan. Silakan, Dek. izinkan saya untuk sedikit, selain nggak ada tanggapan apapun karena saya seorang moderator, tapi terima kasih untuk Mbak De, Masya Allah sehat selalu dan semoga Amin. ketemu nanti. Dan Amin ya rabbal alamin. teman-teman sekalian, 3,3K, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sekali sudah menemani kami di sini. Dan terima kasih juga untuk para gurunda-gurunda, Masya Allah, tabarakallah sekali. Dan teman-teman 3,3K, insya Allah kedepannya akan banyak sekali agenda yang mungkin kami bisa agerakan di API Jatim. Mohon bantuannya, silahkan ditonton layar terus dan juga tolong di follow akun API Jatim dan juga API Jatim 02. Insya Allah nanti akan banyak sekali agenda yang kita hadirkan bersama dengan Bang Zuma, Bang Ardi, Om Handi, Pak Sugi Kristologi, dan juga Bang Prahistar dan Om Dito, insya Allah, dan lain-lain semuanya. Insya Allah kedepannya akan bisa lebih maju lagi. Dan Bang Zuma, terima kasih dan semoga Allah melindungi Bang Zuma. Amin. Amin ya rabbal Ini moderatornya ini ya, dari suara udah dapet, kecerdasan udah dapet, tinggal mengolah lagi sedikit lagi, keren. Ya, mungkin belum pernah jadi moderator aja. Coba belajar jadi moderator, wah keren itu nanti jadi. Mantap. Insya Allah. Nanti Sedikit, ada Om Handi ya, Om. Ada Om sedikit info ya, Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, bahwasanya pada saat saya sepulang dari Makassar, Gurunda, Kang Dito adalah orang pertama yang memaksa saya untuk mengantar pulang saya dari bandara ke rumah saya. Jadi saya nggak dibolehin naik Gojek, saya nggak dibolehin naik bis. Kang Dito ini orangnya. Dijemput sama Kang Dito di bandara, diantar pulang saya. Itu gimana sih? Siapa yang nyuruh Kang Dito? Rumah Ini bahwa teman-teman banyak yang penasaran tentang Mbak D. Jadi Mbak D itu adalah orang yang dekat dengan Bang Suma. Beliau orang dekat dengan Bang Suma, dekat dengan sahabat-sahabat API semua. Beliau yang selama ini banyak membantu, dan saya dengan beliau ada hubungan spesial ya. Tapi rahasia loh, nggak boleh ditahu oleh siapapun. Hanya aku dan dia dan Allah. Barusan ngomong. Ya rahasia lah. Ya doakan supaya Atau berarti yang dorong kakek-kakek itu bukan? Iya. Doakan supaya niatan cita-cita kami itu bisa terwujud ya. Apapun yang kami cita-citakan, cita-cita terkait dengan usaha, tentang anak-anak dan seterusnya itu bisa terwujud. Amin ya Allah ya Rob. Kalau udah nggak ada rahasia, saya bongkar.
Kalau nggak ada rahasia begini, saya bongkar rahasia sekalian, tapi janganlah. Iya, sahabat, saudara, apapun itu bisa dinilai sama seperti orang-orang Kristen menilai Yesus dengan sebutan apa? Bisa Tuhan, bisa Nabi, bisa Mesias, bisa seperti itulah adanya ya. Diborong semua. Diborong semua. Ini juga nih sampaikan kepada API Jawa Timur, kita dari sini Bang Juma mungkin belum mengucapkan selamat terbentuknya API Jawa Timur. Waktu itu memang Bang Juma sih berkenan hadir, Pak Hendra semuanya berkenan hadir, tapi karena sesuatu hal ya hanya saya, Bang Jibril dan teman-teman yang lain mewakili Bang Juma. Jadi kesempatan ini Bang Juma silakan apa yang mau ingin disampaikan setelah terbentuknya pengukuhan pengurus API Jawa Timur, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Handi. Mohon izin teman-teman semua sahabat-sahabat sekalian dengan DPW ya, wilayah yang lain, API wilayah yang lain, bukan hanya Jatim, bahwa kami dari pusat meskipun belum secara tertulis ya, belum menjadi SK kemudian menjadi unsur mesin penggerak supaya wilayah-wilayah ini bekerja. Di sini saya sampaikan bahwa kita memberikan otonom penuh kepada wilayah untuk membangun dan membesarkan API di wilayah masing-masing. Tapi dengan catatan laporan setiap bulan harus disampaikan ke pusat dan fungsi kontrol masih ada di pusat terkait dengan apapun yang menjadi kegiatan teman-teman apologet di wilayah yang ada, termasuk di Jatim. Jadi silakan Anda kemudian mengembangkan wilayah, silakan Anda melakukan program, silakan Anda mengolah wilayah itu sendiri seperti apa adanya, perkuat sekuat-kuatnya, rangkul semua umat Islam yang ada di Jatim, jadikan API ini sebagai wadah untuk mengembangkan ajaran Islam, mengaktualisasikan ajaran agama Islam untuk Islam itu sendiri dan untuk orang di luar Islam agar mengenal Islam. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang lain selain daripada Jatim, kita berikan keleluasaan kepada mereka untuk menjadikan wilayah itu sebagai sentralisasi kegiatan masing-masing. Hanya saja pusat dalam hal ini sebagai fungsi kontrol dan pusat masih memegang kewenangan di dalam memberikan satu keputusan-keputusan. Hanya saja yang dikatakan otonom di sini adalah bagaimana API mengembangkan wilayah masing-masing dalam hal bisnis, dalam hal kepengurusan, dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun itu. Semua hanya terlapor ke pusat saja. Silakan. Ini yang ingin saya sampaikan Bang Handi kepada Jatim, kepada wilayah yang lain. Silakan. Izin Sama-sama. saya untuk menutup diskusi yang tadi dulu Bang Zuma agar terlihat tadi ada pembukaan, maka sekarang harus ada penutupan. Baru kita bisa ngobrol lanjut lagi dengan gerunda-gerunda lainnya. Izin ya Bang Zuma. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator yang di bawah juga yang sudah ini saya barusan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Om Handi, terima kasih Om Sugi dan lain-lain. Terima kasih Bang Ardi juga sudah atas kehadirannya. Dan Masya Allah, tabarakallah atas diskusi kita barusan. Kita semoga bisa mengambil ilmu teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Entah itu dari saya atau dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Semoga kedepannya kita semua bisa selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bisa mensyiarkan Islam dimanapun, kapanpun, entah itu dengan formalitas ataupun tanpa formalitas. Saya moderator dari API Jatim 02, mohon maaf atas salah kata dan tindakan yang tidak menyenangkan. Izin undur diri juga dan terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan persilahkan juga API Jatim, yaitu host kami, untuk berkomentar ataupun bersuara. Dan sekali lagi saya Asmara Loka API Jatim 02 mohon maaf dan undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakinku. Sorry. Saya udah Ya, jadi informasi. moderator ya, nggak apa-apa ya. Tunggu informasi ya, teman-teman di bawah yang belum gabung API ya, teman-teman yang melihat tayangan ini namun belum bergabung dengan API. API itu apa sih Bang Ardi gitu kan? API adalah Apologet Islam Indonesia, teman-teman, bergerak dalam bidang sosial, terutama sosial dalam hal tentang keislaman dan juga pembentengan akidah
umat Islam yang paling terdepan untuk membentengi para umat-umat Islam dari pemurtadan yang disuguhkan atau yang digaungkan oleh para misionaris dari pihak seberang. Maka teman-teman silahkan bergabung dengan API dengan cara diklik link yang ada di bio saya, ya kan? Itu saya nggak tahu kalau di bionya API Jatim ini ada. Kalau ada silahkan klik. Kalau nggak ada di bio saya, silahkan klik link yang ada di bio saya. Kemudian silahkan mendaftar sesuai dengan apa yang sudah ada pada kolomnya. Silahkan diisi. Kemudian ditunggu 3 sampai 4 hari kerja. Kemudian dicek emailnya. Pendaftaran saya jamin gratis tanpa berbayar. Kemudian setelah itu Anda akan mendapatkan informasi berupa KTA, kartu tanda anggota, beserta dengan link Telegram. Ya, Anda harus download Telegram. Anda akan dimasukkan ke dalam sebuah grup besar API pusat, ya. API itu berisi kurang lebih antara 2.000 sampai 3.000 orang yang sudah bergabung di situ. Kemudian akan dibagi per wilayah masing-masing dan akan dibentuk per DPW seperti yang telah dilakukan API Jatim. Nah, begitu teman-teman. Insya Allah acara seperti ini merupakan adalah acara kegiatan yang memang diberlangsungkan oleh API pusat kepada setiap API DPW di masing-masing wilayah. Begitu ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman ikuti narasumber kita di atas semuanya ini dengan cara memfollow kita semua. Gurunda Zuma silakan di follow. Di sini ada Ustadz Sugi, Bang Handi, dan Ustadz Prah Istighfar, dan juga API Jatim ini silahkan di follow. Kemudian teman-teman akan melihat tayangan-tayangan kita live di komal-komal TikTok perdebatan lintas agama. Begitu teman-teman, informasi dari saya selaku orang biasa. Saya kembalikan lagi informasi, saya kembalikan lagi hak dan wewenang ini kepada guru-guru saya Bang Handi ataupun Bang Zuma. Silakan guru-guru saya sekalian. Afwan, tafadhol. Oke, terima kasih. Jadi begini, saudaraku sekalian yang baru saja bergabung, mungkin Anda tadi tidak sempat menyaksikan secara utuh dialog antara guru kita, Bang Zuma, dengan seorang dosen teologi. Anda bisa menyaksikan ulang di channel saya, mungkin masih banyak yang belum tahu sehingga penontonnya masih minim sekali. Ya, Anda tonton di Sugi Kristologi Reaksi. Nah, di situ mulai dari awal sampai akhir, sampai saat ini belum saya tutup live-nya. Anda bisa melihatnya di sana. Terima kasih. Di channel lainnya juga di Pera Iftar, entah melive-kan atau tidak, di tempatnya Bang Andi, tempatnya Bang Zuma, ya, Zulkifli M. Abbas juga harus ditonton, saudaraku sekalian. Seperti yang disampaikan Bang Zuma kemarin, kita yang berdebat, kita yang capek-capean gitu kan, tapi penontonnya sedikit. Justru yang tidak pernah nongol, tidak pernah debat, penontonnya banyak. Ini tidak adil, kawan-kawan. Coba adil lah, bersikap adil ya. Hargai para apologet itu dengan cara menonton channel-channelnya. Karena dengan cara menonton Anda sudah mendukung dakwah kami. Begitu. Monggo Bang Zuma kalau mau ditambah. Terima kasih. Ya, makasih Akhi Sugi. Jadi teman-teman yang kemudian berada di nonton di YouTube, di channel-channel Menara Siar yang juga bagian daripada apologet Islam, tak ada salahnya sesekali ya antum semua masuk ke dalam channel Akhi Sugi, channel beliau. Apa tadi Akhi? Sugi Kristologi Reaksi. Ya, Sugi Kristologi Reaksi, silakan nongol di sana, nonton di sana entah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, kembali ke peraduan masing-masing. Seperti itu adanya, supaya tidak ada kezaliman di sini ya. Karena teman-teman kemudian yang melakukan diskusi, sedangkan yang diramaikan adalah channel-channel yang tidak ikut diskusi kan gitu ya. Maka tak ada salahnya kemudian sekali-kali masuk ke channel-channel sahabat-sahabat yang sedang berdiskusi di sini tanpa meninggalkan kemudian channel yang sudah sahabat-sahabat tempati untuk nonton selama ini. Jadi dibagi aja waktunya supaya teman-teman kita yang ada di sini itu merasa semangat ya di dalam menyampaikan narasi-narasi mereka dalam berapologet.
Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan yang ada di channel. Begitu juga yang ada di TikTok ya, sahabat-sahabat Laskar Api di bawah. Jangan hanya aktif di typing bawah, sekali-kali masuk ke channel-channel kita yang lagi berdiskusi untuk menyapa sahabat-sahabat yang selama ini ada di YouTube ya. Sebelum TikTok mereka sudah lebih dulu ada di sana, dari Zoom, bahkan dari sejak WA mereka sudah berjuang di typing YouTube. Oleh karena itu kita berharap supaya teman-teman yang ada di TikTok juga sesekali ke sana untuk menyapa teman-teman. Demikian dari saya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Ingat besok pesta rakyat kita terjadi. Ingat jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada kisru, jangan sampai ada kecurangan. Silakan memilih sesuai dengan hati nurani. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3. Yang penting yang terbaik untuk kita. Kita aminkan saja, semoga yang terpilih ini bisa memberikan terbaik untuk bangsa kita. Semua kita umat Islam, umat di luar Islam harus mengaminkan siapapun yang dipilih supaya Indonesia damai sejahtera. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk semuanya. Gurunda Zuma, kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Jatim ya. Yang pertama, apakah merchandise dari Jatim sudah sampai di alamat Gurunda? Ya, untuk yang pertama. Dan yang kedua, banyak permintaan untuk menaikkan bakdi. Seperti itu. Dari Jatim kayaknya belum ada sampai rumah. Masih belum sampai ya? Iya, kapan itu di ini? Udah lama. Sebentar. Berupa tasbih kayu garu bukan? Bukan. Enggak, kalau saya dapat dari Jatim itu ini tasbih kayu garu. Kayu gaharu. Dapat dari siapa? Dari siapa itu? Yang mualaf itu? Mbak Cynthia. Ah ya, betul Cynthia. Oh. Ini merchandise ini. Di bawah ini minta naikin Mbak Den tuh nggak mau naik. Iya, kita kasih cari pasien satu ya. Ini alamat yang dituju itu ada salah. Coba dicek lagi. Siapa tahu takutnya dibawa sama bapak-bapak tua yang didorong tadi itu. Ya, itu dia. Saya curiga juga demikian adanya. Situ lagi Kang Dito. Ya, ini ada balasannya. Bulan kemarin lewat Paduka. Dari ini ya, bendahara kita ini. Buku ya? Merchandise, kaos. Jatim. Iya. Jatim kok lewat Paduka gimana maksudnya? Kan Gurunda Zuma di Makassar bukan di Jakarta. Ini deh, ini kan masalah internal. Nanti jabri saya ya. Ya internal ya. Nanti diteruskan aja. Jabri saya. Oke, lanjut. Oke, silakan. Ini ada